Manhwa ini menceritakan tentang Kim Shin, seorang pembunuh bayaran yang pensiun, tapi menerima satu misi terakhir yang membawanya kembali ke Korea, untuk balas dendam pada organisasi kriminal bernama Castle, dan orang bernama Kim Jae-hoon yang telah membunuh ayahnya. Dia bekerja sama dengan teman lamanya Seo Jin-tae, dan merekrut sekutu lain serta bekerja sama untuk melawan DS Security dan organisasi Castle. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya sebuah kota di Rusia yang bernama Vladivostok. Dalam suasana yang mencekam di siang bolong, terlihat seorang gadis yang sedang berlari terbirit-birit dan ketakutan, seolah dikejar oleh kematian itu sendiri. Ia terus berlari hingga akhirnya berhenti di depan sebuah bar. Dengan sisa-sisa keberanian, ia mendorong pintu bar itu dan masuk. Di dalam, seorang gadis berambut pirang sudah duduk menunggu. Ia menatap gadis yang baru masuk itu dan berkata dengan nada datar bahwa tempat ini belum buka. Lalu bertanya apakah gadis itu sedang butuh sesuatu? Gadis yang baru datang itu perlahan membuka tudung kepalanya. Seketika, terlihatlah kondisi wajahnya yang sangat mengenaskan. Lebam dan luka menghiasi hampir seluruh bagian wajahnya, bekas hantaman yang sangat kejam. Dengan suara bergetar penuh amarah dan keputusasaan, ia menyebut nama Amur Tigro. Ia mengaku telah mendengar, jika dirinya datang ke sini, ia bisa bicara padanya. Gadis pirang itu langsung menjawab dengan ringan dan meminta gadis itu untuk pergi saja, karena menyewa Amur Tigro sangat mahal. Namun gadis yang terluka itu tidak menyerah. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang yang sudah kusut, dan meletakkannya di atas meja sembari berkata bahwa dirinya punya uang. Jika ini tidak cukup, ia akan bekerja untuk menebus sisanya. Gadis itu memohon agar si gadis pirang mau mempekerjakan Amur Tigro untuk membunuh bajingan bernama Gunther. Ia melanjutkan, setelah membunuh suamiku dan anakku, dia menjualku ke tempat pelacuran. Gadis berambut pirang itu menyandarkan tubuhnya, lalu berkata bahwa sepertinya Gunther yang dia bicarakan adalah tentang salah satu bos mafia dari wilayah timur. Ia bertanya apakah gadis itu memberikan uang receh padanya untuk berurusan dengan gangster sebesar itu? Suasana hati si gadis terluka seketika runtuh. Namun di tengah keputusasaan itu, gadis pirang itu justru melanjutkan, jika ini tentang masa lalu, ia pasti sudah menolaknya. Tapi sepertinya keberuntungan sedang memihak si gadis malang. Kebetulan, kami juga sedang mencari seorang gangster besar. Ini akan menjadi hadiah perpisahan yang sempurna untuk upacara pensiun Amur Tigro. Gadis berambut pirang ini adalah Lisa, seorang perantara yang menyediakan pekerjaan untuk para pembunuh bayaran. Karena ini adalah misi terakhirnya sebelum pensiun, Kim Shin yang merupakan Amur Tigro menerima tawaran dari gadis malang itu. Tanpa banyak cakap, ia berangkat sendirian untuk menghabisi seorang bos mafia yang sangat berbahaya. Pemandangan berikutnya sungguh brutal. Kim Shin tiba di markas Gunther. Begitu ia terdeteksi, hujan peluru langsung menyambutnya. Ratusan tembakan dilepaskan ke arahnya. Tetapi Kim Shin bukanlah orang biasa. Dengan refleks yang mengerikan, ia menangkap salah satu anak buah mafia itu dan menjadikannya tameng hidup. Tubuh si malang itu menyerap semua peluru yang datang sementara Kim Shin terus melangkah maju dengan tenang, tanpa rasa takut sedikit pun. Begitu jaraknya cukup dekat dengan para penembak, ia keluar dari balik tamengnya, lalu meraih leher salah satu musuh, dan dengan keji menggunakan tubuh mereka untuk menahan tembakan dari rekan-rekannya sendiri. Ia merampas pistol salah satu dari mereka dan menghantamkannya ke wajah penembak lain, membuatnya roboh seketika. Kim Shin membereskan semua orang bersenjata itu, seolah mereka hanyalah kerumunan anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Itu bahkan bukan sebuah pertarungan, melainkan pembantaian satu arah. Setelah membereskan semuanya, ia melangkah menuju ruangan sang bos, Gunther. Begitu melihat Kim Shin masuk, Gunther langsung menunjukkan ekspresi terkejut, namun bukan ketakutan. Ia bertanya apakah sosok yang datang ini adalah Amur Tigro? Ia mengaku telah mendengar bahwa ada seorang pembunuh bayaran yang bisa merenggut nyawa dengan begitu mudahnya. Tapi ia tidak menyangka jika pembunuh itu adalah anak muda. Gunther, dengan liciknya mencoba melakukan negosiasi. Ia menawarkan akan memberinya 10 kali lipat dari yang Amur Tigro dapatkan. Dan dia tidak perlu melakukan apapun. Ia meminta Amur Tigro berjalan keluar dari pintu yang sama dengan saat dia masuk, dan Gunther akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ia mengklaim, meskipun dirinya adalah seorang mafia, tapi dirinya masih pria yang bisa dipercaya. Disinilah sisi dingin Kim Shin muncul. Tanpa mengubah ekspresinya sedikit pun, ia membalas, "Persetan dengan omong kosongmu, dasar monyet." Merasa terhina, Gunther sontak hendak menodongkan pistolnya ke arah Kim Shin. Namun sebelum ia sempat melakukannya, sebuah kilatan perak melesat. Sebilah pisau Kim Shin telah lebih dulu meluncur deras dan menancap tepat di leher Gunther.
Permainan bos mafia itu tamat sudah hanya dalam waktu singkat. Kabar kematian Gunther segera sampai ke gadis yang memberinya misi. Air mata kebahagiaan dan kelegaan mengalir deras di pipinya. Kim Shin hanya menatapnya sebentar lalu berkata dengan nada dingin namun penuh arti, "Balas dendam selalu harus tuntas dengan darah." Kalimat itu sebenarnya tidak hanya ia tujukan untuk gadis itu. Jauh di dalam lubuk hatinya, ia juga sedang berbicara pada dirinya sendiri. Di skene selanjutnya, kita melihat Kim Shin di kamar mandi sambil merokok. Pikirannya melayang pada kenangan masa lalu, pada kata-kata gurunya yang terus terngiang. Sang guru memintanya untuk pergi ke Hoyam, agar Kim Shin bisa menemukan cara untuk memberi mereka pelajaran. Sembari menghisap udutnya dalam-dalam, Shin bergumam dalam hati, ia sudah menyelesaikan semua persiapannya. Jadi sudah tidak ada alasan untuk menunda lebih lama lagi. Sesaat setelah Kim Shin mandi, ia hendak langsung pergi. Namun Lisa menghentikannya sejenak dan berkata bahwa Kim Shin telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Dia menyebutkan bahwa pembayaran dan informasi tentang Korea sudah dimasukkan ke dalam tas. Sebuah identitas baru juga sudah disiapkan, seperti yang Kim Shin minta sebelumnya. Lisa pun bertanya apakah Kim Shin akan pergi untuk membalas dendam sekarang. Lalu apa yang akan dia lakukan setelah itu? Kim Shin menjawab jujur bahwa dia tidak tahu dan belum memikirkan masa depannya. Lisa kemudian menawarkan agar dia kembali lagi, pintunya akan selalu terbuka untuk Kim Shin. Lisa meminta setidaknya Kim Shin berbohong sedikit untuk menenangkan hatinya dan mengatakan bahwa dia akan kembali. Namun, Kim Shin tetap dingin seperti biasa dan tidak berubah. Meskipun sudah lama bekerja sama dengan Lisa, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun selamat tinggal. Dia pun langsung pergi dan masuk di dalam mobilnya. Di dalam mobil, Kim Shin membuka tas itu. Di dalamnya terdapat sejumlah uang dan beberapa lembar informasi. Terlihat di kertas itu tertulis proyek Castle. Castle adalah sebuah organisasi rahasia yang bermarkas di lantai 71 Hotel Castle dan berada di Gangnam. Organisasi itu memiliki koneksi dengan orang-orang besar dan sangat berpengaruh. Castle bukanlah organisasi yang baik, melainkan sebuah sindikat kriminal nasional yang sangat berbahaya. Siapapun yang melawannya pasti akan mati. 8 tahun lalu, seorang detektif mencoba membongkar organisasi ini, tetapi dia justru dibunuh secara brutal. Organisasi itu tidak bisa disentuh oleh hukum, bahkan jika orang-orang besar pemerintah bersatu sekalipun. Hanya ada satu jalan untuk menghancurkannya, yaitu mengumpulkan semua orang yang membenci organisasi tersebut. Kim Shin telah kembali ke Korea untuk menghancurkan organisasi itu. Sebab, orang-orang dari organisasi Castle lah yang telah membunuh ayahnya. Dan dari nama Kim Shin, kalian pasti sudah paham bahwa dia adalah orang Korea asli. Singkat cerita, Kim Shin kini telah tiba di Bandara Incheon, Korea. Di sana, layar televisi sedang menayangkan berita tentang perusahaan konstruksi Haseong. Diberitakan bahwa presiden perusahaan tersebut, Kim Jae-hoon, adalah orang yang baik hati karena dia menyumbangkan uang untuk para penderita kanker. Namun sebenarnya, pria itu hanya pura-pura baik di depan umum. Kita kemudian melihat kilas balik yang sangat lama tentang masa sekolah Kim Jae-hoon. Saat itu, dia memukuli Kim Shin hingga babak belur sambil berkata bahwa Kim Shin telah membuat kesalahan dengan membuatnya kesal, dan dia akan menyesalinya seumur hidup. Kim Jae-hoon adalah orang yang sangat bejat. Namun di berita, dia terus dipuji-puji. Orang-orang besar berdatangan untuk menemuinya. Kim Shin yang juga melihat berita itu, berkata dalam hati bahwa sejak saat itu, hidupnya tenggelam dalam kegelapan. Tapi dia tidak menyesali keputusan yang telah diambil dalam hidupnya, karena ini adalah awal dari pembalasan. Setelah itu, Kim Shin segera naik taksi dan berkata pada supir bahwa dia ingin pergi ke Hoyam. Sopir taksi bertanya apakah dia tinggal di sana, dan apakah dia punya uang untuk membayar. Tanpa basa-basi, Kim Shin pun menyodorkan uang lebih banyak dan menyuruhnya diam dan terus mengemudi. Di dalam perjalanan, Kim Shin menelepon seseorang yang sangat spesial, yaitu Jin Tae. Dia bertanya tentang bagaimana penyelidikannya di sana. Jin Tae yang dia hubungi itu adalah Jin Tae dari Kowon. Namun, karena manhwa ini adalah masa depan setelah Kowon Saroka, penampilan Jin Tae sudah berubah. Jin Tae pun memberitahu bahwa dia datang untuk menyelidiki, tetapi malah harus membersihkan sampah. Padahal dia hanya bertanya arah, tetapi orang-orang itu malah menyerangnya. Jin Tae bertanya apakah dirinya boleh membalas. Namun Kim Shin menjawab bahwa mereka belum boleh melakukan itu semua sekarang, tapi Jin Tae boleh membuat mereka menjadi anjing. Begitu sambungan telepon terputus, Jin Tae melihat orang-orang yang sudah dia jatuhkan ke tanah. Dia berkata bahwa dirinya hanyalah bertanya arah, tetapi mereka malah menyerangnya. Dia bertanya apakah mereka tidak sadar bahwa mereka terlalu nakal.
Lalu Jin Tae menginjak mereka seperti mereka adalah tomat, dan cairan seperti saus tomat pun keluar dari dalam tubuh mereka. Kim Shin yang mendengar itu, berpesan agar Jin Tae hanya melumpuhkan mereka dan jangan dibunuh. Singkat cerita, Kim Shin pun akhirnya tiba di Hoyam. Sambil berjalan, dia berpikir dalam hati bahwa Hoyam adalah kota di Korea dengan tingkat kejahatan tertinggi. Banyak orang gila dan kriminal bertebaran di sana. Bahkan gurunya juga dulu tinggal di kota ini. Saat melangkah, Kim Shin melihat Jin Tae sedang duduk di depannya. Jin Tae sudah menghabisi semua orang dan sedang meregangkan otot-ototnya. Begitu melihat Kim Shin, Jin Tae sangat gembira dan berteriak bahwa bosnya sudah datang. Lalu tiba-tiba, seorang pria yang sebelumnya dihajar Jin Tae mencoba menyerang dari belakang. Namun Kim Shin dengan cepat melemparkan tasnya tepat mengenai wajah pria itu, kemudian melompat dan menendangnya hingga terjatuh. Ia merasa sedikit kesal, karena Jin Tae malah terlihat sedang dalam suasana bercanda. Kim Shin bertanya apakah dia sudah menghabisi semua orang. Jin Tae dengan santai menjawab bahwa semua orang sudah dia tidurkan dengan rapi. Saat mereka sedang asik berbincang, sekelompok orang berjalan mendekati mereka dari arah depan. Kim Shin bertanya siapa mereka, namun Jin Tae mengaku tidak tahu. Begitu diperhatikan lebih jelas, Kim Shin mengenali salah satu dari mereka karena namanya ada di daftar Castle miliknya. Pria itu bernama Kim Hyok-ju, kepala keamanan DS Security. Hyok-ju pun berkata dengan arogan bahwa meskipun mereka melihatnya, orang-orang itu tidak lari. Dia menyebut Kim Shin dan Jin Tae adalah keledai yang bertingkah seolah-olah mereka berbahaya. Dia berkata bahwa tempat ini bukanlah tempat biasa. Namun sebelum dia selesai bicara, sebuah pisau melesat sangat cepat ke arah wajahnya, nyaris merobek mulutnya. Beruntung dia sempat mengelak dan pisau itu berakhir dengan menancap di dinding. Pisau itu tentu saja dilempar oleh Jin Tae, yang kemudian berkata bahwa paman itu bicara terlalu banyak. Hal itu sontak membuat Hyok-ju sangat marah. Dia hendak mengeluarkan pisaunya sendiri dan bersiap untuk menyerang. Namun Kim Shin langsung memperingatkannya agar tidak mengeluarkan pisau jika tidak ingin mati. Akan tetapi, Hyok-ju tetap mengeluarkan pisaunya dan menyuruh anak buahnya untuk menangkap Kim Shin dan Jin Tae. Seketika itu, sekelompok anak buah Hyok-ju pun langsung maju menerjang. Kim Shin dengan santai menghindari setiap serangan yang dilancarkan kepadanya. Sambil menghindar, dia juga membalas para penyerang itu dengan tinjunya. Dengan gerakan yang sangat cepat, Kim Shin berhasil menghajar beberapa orang sekaligus. Melihat anak buahnya babak belur, Hyok-ju semakin naik pitam. Dia mengeluarkan kedua pisaunya dan bersiap menyerang Kim Shin secara langsung. Kim Shin di dalam hatinya, menganalisis bahwa dua pisau kecil seperti itu tidak akan memberikan damage yang besar. Dia memprediksi bahwa serangan pertama Hyok-ju akan berupa japringan, dan serangan kedua akan langsung menusuk perutnya. Kim Shin sudah memprediksi semua gerakan sebelum Hyok-ju sempat melakukannya, dan Hyok-ju tidak lebih dari seekor serangga di hadapannya. Kim Shin dengan mudah menghindari semua serangan Hyok-ju, lalu mendaratkan sebuah pukulan tepat di wajahnya, membuatnya tergeletak di tanah. Jin Tae yang dari tadi duduk santai di samping berkomentar bahwa semua kerja keras dilakukan olehnya, tetapi Kim Shin yang menikmati hasilnya. Dia menyebut Kim Shin sangat materialistis. Namun Kim Shin di sana hanya diam tak menjawabnya. Ia kemudian segera mengajak Jin Tae pergi. Singkat cerita, mereka kini akhirnya sampai di depan sebuah toko kelontong. Tempat itu terlihat sangat kotor dan tampak sudah lama tidak ditinggali. Jin Tae menendang-nendang barang sambil berkomentar sarkastik bahwa tempat itu sangat indah. Di tanah, Kim Shin menemukan sebuah foto yang sangat familiar baginya. Dia berkata dalam hati bahwa sudah lama dirinya tidak melihat foto itu. Namun tiba-tiba, Jin Tae menyadari ada seseorang di ruangan dalam. Dia meminta Kim Shin untuk waspada. Di saat yang sama, seorang pria keluar dari ruangan itu dengan wajah sangat marah. Pria itu berkata bahwa dia tidak ingin membuang-buang mayat mereka. Jadi ia meminta mereka untuk pergi. Sejenak Jin Tae mengamati pria itu dengan bingung. Dia pun berseru bahwa pria itu pasti adalah Pi Wo Jin, murid dari Tuan Min Seong. Jin Tae dengan enteng mengatakan bahwa Wo Jin terlihat lebih jelek daripada di foto. Mendengar itu, Wo Jin langsung melayangkan pukulan ke arah Jin Tae. Namun Kim Shin di sana segera menangkap tinju itu dan menepisnya. Wo Jin yang kesal sontak berkata bahwa orang ini pantas mati oleh tangannya. Sambil melepaskan cengkramannya, Kim Shin menjelaskan bahwa mereka tidak datang ke sini untuk bertengkar. Jin Tae pun melemparkan sebuah tas berisi uang ke depan Wo Jin. Kim Shin kembali menawarkan kerjasama, mengatakan bahwa Wo Jin adalah orang yang terampil. Jika tidak ada hal lain yang bisa dia lakukan, lebih baik bergabung dengan mereka. Namun Wo Jin tidak menyukai tawaran itu. Dia menginjak tas uang tersebut dan berjalan mendekat dengan marah.
Dia berkata bahwa Kim Shin sepertinya benar-benar ingin mati. Kim Shin berkata bahwa uang yang dia tawarkan bukanlah jumlah yang kecil. Namun Wo Jin kembali melayangkan pukulan ke arah Kim Shin, yang dengan mudah dihindari. Kim Shin memegang tangan Wo Jin dan mengunci posisinya sehingga dia bisa mematahkannya kapan saja. Tapi dia tidak melakukannya. Kim Shin berkata bahwa Wo Jin bertindak terlalu kasar terhadap tamunya. Dengan kekuatannya yang besar, Wo Jin melepaskan diri sambil berkata, "Tamu omong kosong." Dia mendorong Kim Shin dan kembali menyerang dengan tendangan berbahaya ke arah wajah. Kim Shin memblokir tendangan itu dengan kedua tangannya. Wo Jin terus melancarkan serangan, dan Kim Shin terus menghindar sambil berpikir bahwa orang ini tidak akan menurut dengan mudah. Namun hal itu cukup bagus, karena dia memang perlu menguji kemampuannya. Namun konsentrasi Kim Shin sedikit teralihkan saat melihat ke sudut ruangan. Wo Jin memanfaatkan momen itu untuk melancarkan tendangan memutar. Meskipun Kim Shin berhasil memblokirnya, dia mengakui bahwa Wo Jin adalah lawan yang tidak bisa dianggap remeh. Kim Shin kemudian menjatuhkan Wo Jin ke tanah. Wo Jin mulai menyadari bahwa teknik bertarung Kim Shin terasa familiar, tetapi dia yakin belum pernah melihatnya sebelumnya. Kim Shin kemudian mendaratkan pukulan keras ke arah wajah Wo Jin, namun berhasil diblokir dengan kedua tangan. Kim Shin berpikir bahwa fundamentals Wo Jin sangat kuat, dan dia pasti belajar dengan baik dari Kang Min Seong. Di sela momen hening itu, Wo Jin menendang Kim Shin mundur. Wo Jin pun bangkit dan berkata bahwa meskipun dia belum pernah melihat Kim Shin, tetapi Kim Shin mengatakan bahwa dia adalah murid dari seseorang. Menurut Wo Jin, gaya bertarung Kim Shin sangat mirip dengan gurunya. Wo Jin bertanya bagaimana Kim Shin mengenal Kang Min Seong. Kim Shin menjawab bahwa dirinya dulu punya hutang budi pada Kang Min Seong. Wo Jin menganggap Kim Shin adalah pengikutnya, lalu mengatakan bahwa Kim Shin salah alamat. Sembari berjalan pergi, Wo Jin mengaku tidak ingin terlibat lagi dalam urusan gurunya. Kim Shin kemudian berkata Castle. Begitu mendengar kata itu, Wo Jin berhenti melangkah. Kim Shin menjelaskan bahwa semuanya terkait dengan Castle, dan dia datang untuk memberitahukan sesuatu tentang Kang Min Seong. Dia meminta Wo Jin untuk mendengarkannya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Wo Jin pun setuju dan mengajak mereka mengikutinya, dengan peringatan jika ternyata omongan Kim Shin hanya sampah, maka mereka akan menyesal. Setelah itu, mereka pergi ke sebuah restoran. Wo Jin berkata bahwa tempat itu aman dan pemiliknya bisa dipercaya. Jadi ia bertanya tentang apa yang ingin mereka bicarakan. Dengan serius, Kim Shin kemudian mengatakan bahwa Kang Min Seong sekarang sudah mati. Ucapan itu sontak mengejutkan Wo Jin, sampai-sampai dia mematung sejenak. Kim Shin melanjutkan bahwa Kang Min Seong telah dibunuh, dan dalang dibalik pembunuhan itu adalah Castle. Perlu kalian ketahui, Kang Min Seong bukan hanya guru Wo Jin, tetapi juga guru Jin Tae dan Kim Shin. Wo Jin pun terlihat sangat sedih. Dia berkata dengan nada tidak percaya dan sedikit tidak hormat. Bagaimana dia bisa meninggalkan kita dalam kondisi seperti ini? Jin Tae yang tidak suka dengan gaya bicara Wo Jin, menegurnya agar berbicara dengan hati-hati. Wo Jin yang sudah naik pitam mengambil sebatang sumpit dan mengancam akan membungkam mulut Jin Tae. Jin Tae pun bersiap mengeluarkan pisaunya, tetapi Kim Shin langsung mencegahnya. Kim Shin bertanya kepada Wo Jin, apakah dia bisa mentolerir semua ini. Kang Min Seong adalah segalanya bagi mereka berdua, tetapi sekarang dia telah tiada. Sementara itu, para pembunuhnya masih bebas berkeliaran dan kekuasaan mereka masih tegak. Kim Shin datang ke sini karena satu alasan. Dia ingin menguasai Hoam. Ini akan menjadi awal perjalanannya menuju puncak dunia. Dia akan menghancurkan Castle atas semua yang telah mereka lakukan, dan dia membutuhkan bantuan Wo Jin. Mendengar itu, Wo Jin malah tertawa. Menurutnya, dengan kemampuan Kim Shin, dia bahkan tidak bisa menguasai area sekitar, apalagi seluruh kota Hoam. Dia menyuruh Kim Shin menghabiskan minumannya dan pergi, karena jika dia melihatnya lagi, dia akan membunuhnya. Setelah kepergian Wo Jin, Jin Tae berkomentar bahwa kepribadian bajingan itu sangat menyebalkan. Dia menawarkan diri untuk pergi dan menghabisi Wo Jin saat itu juga. Namun Kim Shin melarangnya. Dia berkata Wo Jin saat ini sedang terkejut, sama seperti mereka dulu. Butuh waktu baginya untuk pulih dari berita kematian Kang Min Seong, jadi mereka harus memberinya waktu. Di sela itu, pemilik restoran tiba-tiba mendekati mereka dan bertanya apakah mereka murid Kang Min Seong. Dia menyuruh mereka untuk tidak khawatir tentang Wo Jin, karena dia hanya butuh waktu untuk berpikir. Pemilik restoran itu berkata bahwa dia tidak percaya Kang Min Seong sudah meninggal. Dia berharap arwahnya tenang di sana. Kim Shin bertanya apakah pemilik restoran itu dekat dengan Kang Min Seong. Pemilik restoran menjawab bahwa bagi orang-orang di sini, Kang Min Seong seperti seorang kakak.
Dia meminta Jintae untuk tidak terlalu membenci Wojin. Menurutnya, pertama-tama mereka butuh seseorang yang bisa menjelaskan tentang daerah sekitar. Dalam pikirannya, ada orang yang sempurna untuk itu. Tetapi Kim Shin menjawab jika orang itu tidak sehebat Wojin, mungkin akan jadi masalah. Dia berkata bahwa mereka selalu mengandalkan kekuatan, dan itu tidak baik. Dia akan memperkenalkan mereka pada pewaris Hoyam yang sesungguhnya, seseorang yang kekuatannya telah dirampas oleh DS Security. Singkat cerita, adegan beralih ke sebuah tempat dengan banyak mobil bekas. Di sana, kita melihat adanya seorang gadis sedang menyalakan udut. Dia berkata kepada pria di depannya bahwa tampaknya di daerah ini ada banyak bajingan sampah. Gadis itu bernama Cha Sumin, pemimpin dari faksi Bujin. Pria yang berdiri di depannya adalah Kang Man Jae, orang nomor 3 di DS Security. Kang Man Jae sedang menginjak salah satu anak buah Sumin. Dia mengatakan bahwa sebaiknya Sumin tidak usah berusaha terlalu keras. Karena ulahnya, anak buahnya menderita. Sumin pun merasa sangat marah melihat semua itu. Kang Man Jae menyuruhnya menyerahkan Junkyard itu. Lalu mereka bisa bersenang-senang bersama. Cha Sumin dengan marah membuang puntung rokoknya ke arah Kang Man Jae dan menyuruhnya pergi. Sambil melepas jaketnya, Sumin terus mengejek pria besar yang ada di hadapannya itu. Namun di dalam hati ia berkata bahwa jika hanya babi hutan itu yang tidak ada di sini, dia pasti bisa menangani semua yang lain sendirian. Kang Man Jae kemudian menyuruh anak buahnya untuk menjaga kakak ipar mereka dengan baik. Salah satu pria mencoba mendekat dan memuji Sumin yang memiliki bau harum seperti bunga. Tiba-tiba saja, Sumin menyikut perut pria tersebut dengan keras, dan dengan cepat langsung menyerang pria-pria yang lain. Dia memecahkan kaca mobil, hingga pecahannya melukai beberapa orang. Sumin segera mencoba menyerang Kang Man Jae, tetapi Kang Man Jae dapat menghindarinya dengan mudah. Namun sebuah pecahan kaca yang dipegang Sumin berhasil mengenai pipinya. Hal itu sontak membuat Kang Man Jae marah. Tanpa ragu, dia langsung memukul perut Sumin dengan sangat kuat, hingga gadis itu tertekuk sembari menahan rasa sakit. Kang Man Jae berkata bahwa dia sudah bilang untuk menurut, karena dia tidak mau mengangkat tangan ke perempuan. Namun Sumin malah terus memaki dengan cacian pedas. Kang Man Jae sontak menjadi tambah marah dan hendak memukulnya lagi. Tiba-tiba salah satu anak buahnya jatuh tersungkur di depannya. Dua orang pria datang untuk menyelamatkan Sumin. Mereka tidak lain adalah Kim Shin dan Jintae. Tanpa basa-basi, Kim Shin langsung bertanya siapa pewaris faksi Bujin yang ada di tempat ini. Begitu Sumin melihat Kim Shin, dia langsung mengenalinya dan bertanya mengapa dia ada di sini. Ternyata di masa lalu, Kim Shin dan Sumin bersekolah di tempat yang sama. Waktu itu, Sumin adalah gadis preman yang suka memukuli orang yang bicara sembarangan. Kini, Kim Shin juga masih mengenali Sumin. Melihat itu, Jintae berkata bahwa sepertinya mereka saling kenal. Jika memang begitu maka pekerjaan akan semakin mudah. Di sela itu, Kang Man Jae menarik rambut Sumin dan bertanya dengan marah kepada Kim Shin dan Jintae tentang siapa mereka. Sumin sontak berteriak meminta agar dirinya dilepaskan. Dengan nada datar, Kim Shin kemudian berkata kepada Jintae, ia memintanya untuk membuat pria itu jadi anjing, tapi jangan sampai membunuhnya. Jintae dengan senang hati maju ke depan. Dia merasa bersemangat, karena akan memukuli babi-babi untuk dipanggang. Namun Kim Shin mengingatkan bahwa dirinya tidak ingin keributan besar. Jadi dia meminta Jintae agar tidak menggunakan pisau. Saat salah satu musuh mendekat, Kim Shin langsung menghajarnya. Sementara Jintae dengan cepat langsung menuju Kang Man Jae. Melihat kedatangan Jintae, Kang Man Jae segera melayangkan pukulan. Tetapi Jintae dengan mudah menghindar dan berkomentar bahwa si babi itu berbicara terlalu banyak. Jintae pun mencoba memukul wajah Kang Man Jae. Tetapi serangan itu berhasil diblokir. Jintae kemudian melakukan tendangan yang mengincar pinggang lawannya. Meski terasa sakit, Kang Man Jae masih dapat menahannya. Jintae terus memukul secara bertubi-tubi, tapi semua serangan berhasil diblok. Tetapi Kang Man Jae tetap terluka karena kekuatan pukulan Jintae sangat besar. Dengan angkuh, Kang Man Jae bertanya apakah hanya itu yang bisa Jintae lakukan? Dia pun membalas dengan meninju Jintae. Tapi Jintae kembali menghindar dan menendang leher Kang Man Jae dengan telak. Dengan nada dingin, ia berkata bahwa itu baru pemanasan. Kang Man Jae terus menyerang. Tetapi semua serangannya mudah dihindari. Malahan Jintae di sana selalu berhasil membalas dengan telak. Jintae menilai Kang Man Jae terlalu lambat untuknya. Tetapi tubuhnya sangat kuat seperti babi hutan, karena belum juga tidak sadarkan diri. Dalam benaknya, Jintae berpikir akan butuh waktu lama untuk menjatuhkannya. Tapi dia malas untuk memikirkannya dan berniat akan terus menyerang. Jintae pun mulai mengeluarkan pisau. Tetapi bukannya menusuk, dia malah melompat dan mendaratkan tendangan keras ke wajah Kang Man Jae. Dengan itu,
Pria yang merupakan si nomor 3 dari DS Security langsung dibuat tak sadarkan diri. Jin Tae menyatakan bahwa permainan si babi gemuk sudah berakhir. Setelah Kang Man Jae jatuh, Jin Tae bertanya pada Kim Shin apakah itu dianggap sebagai penggunaan pisau. Kim Shin menjawab entahlah. Tapi Jin Tae telah melakukan pekerjaan dan menahan diri dengan baik. Sementara itu, Cha Sumin tampak malu karena harus diselamatkan. Beberapa saat kemudian, mereka pun berbincang. Sumin berkata bahwa dia mengira Kim Shin sudah mati karena tiba-tiba menghilang. Dengan nada bercanda, Kim Shin menjawab bahwa mati itu tidak mudah baginya. Sumin kemudian bertanya tentang apa alasan Kim Shin tiba-tiba datang padanya, sampai-sampai rela berurusan dengan bos berandalan. Kim Shin mengatakan bahwa dia ingin mengajukan proposal bisnis. Dia berencana mengambil alih seluruh Hoyam. Untuk itu, dia butuh banyak informasi dan kekuatan. Dia ingin meminta bantuan faksi Bujin. Sumin pun bertanya apakah Kim Shin datang menemuinya setelah 8 tahun hanya untuk itu. Dia tahu bahwa di balik semua itu, tujuan Kim Shin adalah Kim Jae-hun, orang di balik semua masalah ini. Karena itu, Sumin bertanya apakah Kim Shin benar-benar akan membalas dendam setelah sekian lama. Sejenak Kim Shin pun terdiam dan tidak menjawab secara langsung. Dia hanya mengatakan bahwa dia butuh informasi tentang Hoyam dan DS Security, serta beberapa orang. Kim Shin menegaskan bahwa Sumin tidak akan dirugikan, karena dirinya akan membayar semua informasi. Sumin berkata jika itu bukanlah kesepakatan yang buruk, namun ia punya satu syarat. Ia meminta Kim Shin agar harus melindungi junkyard miliknya setiap saat. Karena seperti yang dilihat, orang-orang itu bisa datang kapan saja. Tanpa banyak pertimbangan, Kim Shin langsung menyetujuinya. Sumin lalu mengajaknya masuk untuk menunjukkan kamar tempat di mana mereka menginap. Namun Kim Shin merasa aneh. Dia tidak mengerti kenapa Sumin begitu mudah setuju. Dalam hatinya, dia merasa bahwa gadis itu selalu aneh. Mungkin dia ingin mengawasi mereka atau ada maksud tersembunyi. Sementara itu di sisi lain, Kang Man Jae yang baru saja dikalahkan langsung kembali ke hadapan bosnya, Presiden Yoon Deok-su. Deok-su marah karena Kang Man Jae telah mempermalukan nama baiknya. Meskipun Kang Man Jae meminta maaf, Deok-su mengambil papan nama dan memukuli kepalanya berkali-kali hingga kondisinya parah. Kemudian, Deok-su menyalakan rokok untuk menenangkan pikirannya. Lalu memberi perintah kepada anak buah nomor 2-nya, Kim Dae-gyeon, untuk pergi ke faksi Bujin. Dia menyerahkan semua orang yang ada di faksi itu ke tangan Dae-gyeon untuk diurus. Mendapati perintah itu, Dae-gyeon menjawab bahwa ia akan melakukannya dengan senang hati. Pada keesokan harinya, suasana pagi di junkyard terasa sunyi dan berkabut. Di tengah kabut tebal itu, Jin Tae dan Sumin masih tertidur lelap dan mimpi indah. Namun Kim Shin sudah terbangun sejak lama dan berdiri sendirian. Matanya terpejam rapat dan di dalam benaknya ia berpikir bahwa 8 tahun telah berlalu sejak hari nahas itu. Sebuah pertanyaan terus menghantuinya dan terngiang-ngiang dalam pikirannya. Apakah pisaunya sekarang sudah cukup terasah dan layak untuk mencapai leher pria yang telah membunuh ayahnya? Pertanyaan itu segera berubah menjadi sebuah sesi latihan bayangan yang sangat intens. Dalam imajinasinya, Kim Shin sedang bertarung habis-habisan melawan sosok misterius yang telah merenggut nyawa ayahnya. Pertarungan dalam benaknya itu berlangsung begitu sengit dan penuh darah. Kedua pihak saling bertukar sabetan pisau. Bahkan dalam latihan imajiner tersebut, Kim Shin dan musuh bayangannya sama-sama berhasil melukai bahu masing-masing. Namun tiba-tiba, Kim Shin dapat merasakan adanya sebuah kehadiran asing di sekitarnya. Instingnya langsung terpicu. Ia menyadari ada seseorang yang sedang mengawasinya dari belakang tanpa bersuara. Shin perlahan membuka matanya. Lalu tanpa menoleh, ia bertanya dengan suara rendah dan penuh kewaspadaan tentang siapa orang itu. Dari balik kabut pagi yang dingin, sesosok pria muncul. Itu adalah Kim Dae-gyeon, tangan kanan nomor 2 dari DS Security. Dengan udut yang mengepul di tangannya, Dae-gyeon berkata bahwa ia akhirnya tahu alasan Kang Man Jae bisa kalah. Ternyata Shin cukup pandai bertarung. Shin segera mengenali orang di depannya dan balik bertanya, apakah Dae-gyeon datang sendirian. Dae-gyeon menghisap udutnya dalam-dalam sebelum menjawab bahwa dirinya datang sambil membawa anak buahnya, dan itu akan sedikit merepotkan. Kemudian, Dae-gyeon menyampaikan pesan ancaman bahwa Shin harus menyampaikan kepada semua orang di junkyard itu, bahwa jika mereka masih ingin hidup, mereka harus pergi dari tempat tersebut sebelum matahari terbenam. Dae-gyeon juga mengucapkan terima kasih karena Shin telah memamerkan kemampuannya. Menurut Dae-gyeon, dengan kemampuan yang Shin miliki, ia bisa menjadi pemimpin dimanapun, tetapi tidak di tempat ini. Dae-gyeon memberi peringatan terakhir bahwa jika ia masih melihat Shin di sana pada malam hari, maka yang akan ia temukan hanyalah mayat Shin. Namun Shin sama sekali tidak gentar.
Ia membalas bahwa dirinya sudah melihat banyak gangster, seperti Daegeon yang selalu merasa paling hebat. Shin menegaskan bahwa jika Daegeon benar-benar merasa dirinya lebih, maka ia salah besar. Shin berkata bahwa jika Daegeon memang seorang gangster sejati, ia harus bertingkah laku seperti gangster dan tidak banyak bicara kosong di sana. Sejenak Daegeon di sana memasang ekspresi garangnya saat mendengar ucapan Shin. Daegeon pun berbalik dan hendak pergi sambil tersenyum tipis. Lalu berkata bahwa Shin adalah orang yang menarik. Sembari berjalan meninggalkan tempat itu, Daegeon berkata bahwa lain kali mereka harus baku hantam. Setelah kepergian Daegeon, Shin bergumam dalam hati bahwa Kim Daegeon, seorang dengan rang nomor 2 di security itu, jelas sekali memiliki level yang benar-benar berbeda dari dua orang sebelumnya yang ia hadapi. Adegan kemudian beralih ke markas faksi Bujin, di mana sebuah rapat penting tengah berlangsung. Seorang anggota senior bernama Lee Cheolmin sedang memaparkan informasi dengan detail. Cheolmin menjelaskan bahwa DS Security dulunya hanyalah sebuah organisasi kecil bernama Group Orient, tetapi 2 tahun lalu mereka tiba-tiba berhasil mengambil alih seluruh kota Hoyam. Cheolmin mengakui bahwa bos mereka, Yoon Deuk-soo, memang terkenal akan kekuatannya yang brutal. Namun alasan utama mengapa DS Security bisa tumbuh secepat ini dalam 2 tahun terakhir adalah karena campur tangan Kim Jae-hoon, pemilik Hasung Construction. Cheolmin melanjutkan penjelasannya bahwa memang masih ada organisasi lain di Hoyam, tetapi kebanyakan dari mereka sudah berada di bawah kendali DS Security. Organisasi itu telah mengambil alih berbagai macam bisnis, mulai dari proyek pembangunan kembali hingga perdagangan narkoba. Jin Tae pun bertanya dengan nada terkejut, apakah mereka benar-benar mengedarkan narkoba, dan mengapa Hasung Construction begitu terang-terangan mendukung mereka. Sumin menjawab bahwa itu semua karena menguntungkan. Dengan koneksi politik yang kuat, mereka tidak akan pernah tersentuh hukum. Di luar, mereka berlagak seperti perusahaan keamanan biasa, tetapi pada kenyataannya mereka semua adalah gangster kelas kakap. Kim Shin yang sejak tadi mendengarkan dengan saksama akhirnya angkat bicara. Ia berkata bahwa jika mereka terus berpikiran lemah seperti itu, mereka tidak akan pernah menang. Shin menegaskan bahwa untuk mengalahkan musuh, mereka harus menemukan kelemahan musuh dan menghancurkan semuanya dalam satu gerakan. Ia lalu menunjuk Jin Tae dan menyatakan bahwa Jin Tae akan membantu dalam hal ini. Shin kemudian meminta bantuan mereka untuk mengurus jaringan narkoba, sementara ia sendiri akan mencari tahu kelemahan sesungguhnya dari DS Security. Shin kemudian menunjukkan sebuah foto dan berkata bahwa tadi pagi pria ini datang, dan sepertinya mereka akan bergerak malam ini. Cha Sumin, yang melihat foto Kim Daegeon yang ditunjukkan Shin langsung menegang. Ia berkata bahwa dirinya cukup tahu tentang Kim Daegeon, karena pria itu tinggal di daerah dekat situ. Sumin juga mengatakan bahwa jika Daegeon benar-benar akan datang malam ini, maka ini bukan waktunya untuk mencari narkoba itu. Sumin mengusulkan agar Jin Tae si pirang tinggal di sana bersamanya untuk menghadang Daegeon. Namun Shin langsung memotong usulan itu. Ia menyatakan bahwa dirinya sendirilah yang akan menangani Kim Daegeon, sementara Sumin dan yang lainnya harus pergi membantu Jin Tae. Sumin pun terkejut dan memperingatkan Shin bahwa ia tampaknya benar-benar meremehkan Kim Daegeon, karena Daegeon sama sekali bukanlah Kang Man Jae. Shin menatap Sumin dengan penuh keyakinan dan menjawab bahwa ia tahu betul siapa Daegeon, tetapi masih terlalu dini untuk mengerahkan semua kekuatan mereka. Kemudian Shin menyampaikan rencana besarnya bahwa ia bermaksud membuat DS Security lenyap dari Hoyam hanya dalam waktu 1 minggu. Mendengar pernyataan itu, seluruh ruangan langsung terdiam membisu. Semua orang terkejut setengah mati, kecuali Jin Tae yang tersenyum lebar. Menghancurkan kerajaan kriminal terkuat hanya dalam seminggu jelas bukanlah permainan anak-anak. Singkat cerita, Jin Tae langsung memulai misinya. Ia tiba di sebuah gedung mewah yang merupakan pusat operasi DS Security, sekaligus menjadi tempat hiburan bagi para elit. 2 orang penjaga di depan gedung menghentikannya dan bertanya apakah ia memiliki janji. Jin Tae dengan rambut merahnya yang mencolok, langsung mengubah raut wajahnya menjadi sangat ramah dan sedikit sok penting. Ia balik bertanya kepada penjaga itu apakah mereka tahu tentang JT Group. Lalu dengan percaya diri ia mengklaim bahwa pamannya adalah CEO dari perusahaan tersebut. Para penjaga itu tampak bingung dan mengaku belum pernah mendengar nama JT Group. Jin Tae kemudian menepuk dada mereka sambil berkata bahwa mereka kurang membaca berita, karena JT Group adalah perusahaan global yang sangat besar. Ia menyuruh mereka dengan nada memaksa untuk segera membuka pintu, karena jika tidak, mereka akan menyesal nanti. Dengan akting yang sangat meyakinkan, khas seorang penipu ulung, Jin Tae berhasil masuk ke dalam gedung. Cha Sumin yang melihat dari kejauhan langsung melapor kepada Kim Shin melalui telepon. Ia berkata bahwa Jin Tae sudah masuk, tetapi ia ragu apakah mereka bisa mempercayai pria itu. Shin menjawab dengan tenang melalui telepon bahwa Sumin tidak perlu khawatir,
karena Jin Tae adalah seorang pembual nomor 1 dan sangat handal dalam hal itu. Di dalam gedung, para wanita penghibur langsung mengerumuni Jin Tae. Mereka memuji ketampanannya dan bertanya apakah ia adalah pelanggan baru. Jin Tae yang sebenarnya gugup bukan main. Ia menjawab bahwa itu adalah hari pertamanya di sana, dan ia datang untuk bersenang-senang. Ia meminta agar diberikan seorang pemandu yang cantik. Seorang wanita pun menggoda balik dengan mengatakan bahwa Jin Tae ternyata jujur sekali. Kemudian seorang wanita cantik duduk sangat dekat dengan Jin Tae, membuatnya semakin kikuk. Ia bahkan tidak berani menatap wajah wanita itu. Wanita itu bertanya mengapa Jin Tae tidak menatapnya, dan apakah ia tidak cantik. Dengan gugup, Jin Tae mengingat instruksi dari Sumin, dan akhirnya menanyakan tentang seseorang bernama Suji. Wanita itu tampak tidak mengerti dan hendak pergi meninggalkan Jin Tae. Namun saat Jin Tae menyodorkan segepok uang, wanita itu langsung berubah sikap. Sembari mengambil uang tersebut, A berbisik dan menyuruh Jin Tae untuk menunggu di sana 10 menit. Di tempat lain, tepatnya di Junkyard, Kim Shin sedang berhadapan dengan sekelompok preman. Namun Kim Daegeon tidak terlihat bersama mereka. Shin merasa sedikit kecewa dan bertanya di mana Kim Daegeon, serta apakah Daegeon tidak jadi datang. Seorang pria aneh yang menjadi pemimpin kelompok preman itu, yang ternyata bukan anak buah DS Security, maju dengan senyum lebar. Ia berkata bahwa Daegeon sedang sibuk, jadi ia yang menggantikannya. Ia mengklaim bahwa dirinya tidak kalah hebat dari Daegeon. Pria itu bernama Kim Seong-jun. Ia adalah seorang petarung jalanan yang liar dan agresif. Pertarungan pun akhirnya dimulai dengan anak buah Seong-jun yang maju secara bersamaan. Dengan tenang, Kim Shin menghajar mereka semua satu persatu. Siapapun yang berada jangkauannya, langsung dihajar habis-habisan. Salah satu pria menyerang Kim Shin menggunakan pisau, namun Shin dengan cepat menghindarinya dan menangkap tangan pria tersebut. Tanpa ragu, ia memelintir tangan tersebut hingga membuatnya patah. Melihat beberapa anak buahnya dikalahkan begitu mudah, Seong-jun mulai bergerak dan menyerang Kim Shin. Seong-jun memang buas dan bertenaga, tetapi Kim Shin dengan mudah menangkis semua serangannya. Sementara itu, anak buah Seong-jun yang lain mencoba menyerang Shin dari belakang secara diam-diam, tetapi anak buah Cha Sumin yang datang sebagai bala bantuan berhasil menghentikan mereka. Seong-jun terus melancarkan serangan bertubi-tubi pada Kim Shin. Ia meminta Shin untuk membalas agar bisa memuaskan hasrat baku hantam miliknya. Setelah sekian lama hanya bertahan dan mengukur kemampuan lawan, akhirnya Shin mulai menunjukkan taring aslinya. Ia berkata dengan dingin bahwa ini sudah cukup. Dengan gerakan cepat, Shin menyapu kaki Seong-jun dan menjatuhkannya ke tanah dengan keras. Shin kemudian berkomentar bahwa serangan-serangan Seong-jun terlalu dipaksakan dan penuh gaya, tetapi sayangnya ia tidak selevel dengan Kim Daegeon. Shin menuduh Seong-jun telah berbohong kepadanya, karena telah mengaku-ngaku sebagai pengganti Daegeon. Merasa terpojok dan terhina, Seong-jun pun mengeluarkan pisaunya, lalu menyerang Kim Shin dengan membabi buta dan penuh amukan. Namun bagi Shin, serangan kalap seperti itu sangat mudah diantisipasi. Sembari melayangkan tinju kuat sebagai serangan balasan, Shin menyebut jika Seong-jun terlalu banyak cakap. Ia menganggap Seong-jun sangat lemah dan menyedihkan. Terlihat, darah mulai mengucur deras dari hidung Seong-jun. Amarahnya seketika meledak-ledak. Ia mencoba menyerang Shin kembali. Namun dalam sekejap mata, Shin sudah mengunci tangan Seong-jun dan siap mematahkannya kapan saja. Dengan nada dingin, Shin berkata bahwa ini sudah berakhir. Tapi di saat itulah, Cha Sumin dan Jin Tae tiba di lokasi. Mereka berteriak memohon kepada Shin untuk menghentikan aksinya dan melepaskan Seong-jun. Wo Jin yang ikut datang bersama mereka, langsung menatap Shin dengan tatapan sengit dan penuh kebencian. Ia berkata dengan nada mengancam bahwa ia sudah bilang akan membunuh Shin jika bertemu lagi. Jin Tae yang sudah gerah dengan sikap Wo Jin segera membalas. Ia bertanya dengan sarkastik apakah Wo Jin pikir hanya orang kuat yang bisa bicara seperti itu, padahal Wo Jinlah yang datang kepada mereka. Suasana pun kembali memanas dan mereka saling menantang satu sama lain. Namun sebelum pertarungan pecah, Sumin bertindak sebagai penengah. Ia ingin bertanya guna memastikan sesuatu. Seandainya jika Deoksu dan Daegeon benar-benar kalah, siapa selanjutnya yang akan menguasai kota Hoyam ini? Dengan santai, Kim Shin menjawab bahwa dirinya akan mengambil alih kota ini, dan ia akan memberikan setengah penghasilannya pada Sumin. Wo Jin yang tak terima segera mencengkeram baju Kim Shin, lalu bertanya memangnya dia siapa. Ia tidak berniat membiarkan Kim Shin mengambil alih begitu saja. Di sela itu, Jin Tae sudah mengeluarkan pisaunya dan bertanya apakah Wo Jin ingin mati di tempat ini. Shin segera menghempaskan tangan Wo Jin menjauh. Setelah suasana sedikit mereda, Sumin memberikan sebuah penjelasan yang sangat mengejutkan semua orang.
Ia mengungkapkan bahwa Kim Seong-jun yang baru saja mereka lawan itu ternyata adalah saudara kandung dari Kim Dae-gyeon. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Kim Dae-gyeon sendiri adalah murid lain dari mendiang guru mereka, Kang Min Seong. Ini adalah fakta yang sama sekali tidak diketahui oleh Kim Shin maupun Jin Tae. Sumin kemudian menceritakan secara panjang lebar tentang masa lalu Dae-gyeon dan Woo Jin yang dulu bersahabat. Ia menceritakan bagaimana Seong-jun pernah terlibat masalah besar dengan grup Orient, yang merupakan cikal bakal DS Security saat ini. Kala itu, Dae-gyeon memohon kepada ayah Sumin untuk menyelamatkan kakaknya, tetapi permohonannya itu ditolak mentah-mentah. Merasa putus asa dan tak punya pilihan lain, Dae-gyeon pergi bersama Woo Jin untuk menyelamatkan sang kakak sendirian. Singkatnya, pertarungan dua orang melawan puluhan musuh pun terjadi. Woo Jin dengan gagah berani menahan semua musuh sendirian agar Dae-gyeon bisa kabur dan mencari Seong-jun di dalam gedung. Woo Jin terus menghajar semua musuh yang datang ke arahnya. Hingga akhirnya stamina Woo Jin mulai habis. Namun ia tetap menantang para musuh untuk maju. Setelah pertarungan yang sangat melelahkan, Dae-gyeon akhirnya muncul kembali. Namun ia datang sendirian dan tidak membawa Seong-jun. Sebaliknya, ia berdiri di samping Yoon Duk-so, bos grup Orient yang saat itu sedang berkuasa. Sejak hari itulah, Dae-gyeon menghilang tanpa kabar. Namun 2 tahun kemudian, ia muncul kembali sebagai tangan kanan Duk-so, yaitu orang yang dulu ingin ia hancurkan. Mendengar kisah pilu itu, semua orang terdiam 1000 bahasa. Woo Jin masih menyimpan kemarahan yang membara pada Dae-gyeon, tetapi Sumin bertekad bulat untuk merebut kembali Hoyam dari cengkeraman DS Security. Sumin pun akhirnya menyetujui aliansi antara Kim Shin dengan faksi Bujin miliknya. Sumin menegaskan bahwa ia akan membantu Kim Shin sampai benar-benar berhasil menguasai kota Hoyam, dan sesuai janji, bayarannya adalah setengah penghasilan kota. Dengan nada datar, Kim Shin menjawab bahwa ia sepakat dengan itu dan berjanji akan menepatinya. Setelah Woo Jin dan Sumin pergi meninggalkan tempat itu, Jin Tae menyerahkan sebuah botol kecil yang diam-diam diambilnya dari sarang DS Security. Ia berkata bahwa itu adalah barangnya. Jin Tae juga menambahkan bahwa dirinya sempat melihat Kim Jae-hun di sana, tetapi ia tidak membunuhnya karena Jae-hun adalah buruan Kim Shin. Kim Shin memeriksa botol itu dengan teliti, lalu memberikannya kembali kepada Jin Tae. Ia menyuruh Jin Tae untuk menghubungi Krot, karena situasinya sudah berubah. Shin berkata bahwa ia merasa mulai mengerti apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh guru mereka semasa hidupnya. Dari potongan-potongan informasi yang ia kumpulkan, Shin mulai menyimpulkan siapa dalang di balik pembunuhan gurunya. Pada keesokan harinya, terlihat Kim Dae-gyeon kini sedang berjalan sendirian di jalanan kota. Pikirannya dipenuhi oleh luka di tangan kakaknya, Seong-jun. Ia bergumam dalam hati bahwa luka seperti itu bukanlah gaya bertarung Woo Jin. Jadi pasti adiknya bertarung dengan bajingan yang ia lihat di Junkyard pada pagi hari itu. Pikirannya pun seketika buyar ketika ia melihat sekelompok preman sedang menghajar seorang lelaki tua pemilik toko dengan kejam. Para preman itu, yang ternyata juga anak buah dari kelompoknya sendiri, sedang menagih hutang dengan cara yang sangat brutal. Orang tua itu sudah babak belur dan berlumuran darah. Rasa iba muncul di hati Dae-gyeon. Ia menghampiri mereka dan menyuruh seorang pria bernama Kim Hyuk-jo untuk menghentikan aksi mereka. Dengan tegas Dae-gyeon berkata bahwa ia sendiri yang akan mengurus masalah itu, dan menyuruh mereka meninggalkan orang tua itu sendirian. Preman bernama Kim Hyuk-jo itu sempat menolak, tetapi tatapan tajam Dae-gyeon yang dingin dan penuh otoritas akhirnya memaksanya untuk pergi. Dae-gyeon kemudian menghampiri lelaki tua itu dan bertanya dengan lembut, apakah ia bisa berdiri, dan apakah ia baik-baik saja. Namun respons yang diterima Dae-gyeon hanyalah makian dan cacian. Orang tua itu berteriak bahwa ia tidak butuh belas kasihan dari Dae-gyeon, karena menurutnya Dae-gyeon tidak berbeda dengan para preman itu. Ia menyebut Dae-gyeon sebagai bajingan. Seorang anak buah Dae-gyeon yang mendengar itu marah dan hendak menyerang, tetapi Dae-gyeon menggeleng dan menghentikannya. Pada malam harinya, Kim Shin duduk sendirian sambil membersihkan pisaunya yang runcing. Ia teringat pada percakapan terakhirnya dengan sang guru. Saat itu, Kang Min Seong berpesan bahwa Shin harus menjadi lebih kuat karena lawan-lawannya ke depan akan sangat berbahaya. Sang guru juga berkata bahwa dirinya tidak bisa lagi membimbing Shin, dan Shin harus melakukan yang terbaik, yaitu sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh sang guru sendiri. Di sela itu, suara sebuah ketukan di pintu membuyarkan lamunan Shin. Jin Tae yang ada di luar memberitahu bahwa dirinya sudah membawa seorang pria berpostur pendek. Jin Tae berkata bahwa orang yang mereka tunggu sudah datang, dan ia tidak menyangka si pendek itu bisa sampai secepat ini dengan kaki mungilnya. Pria pendek itu adalah Krot, seorang pembunuh bayaran yang pernah satu organisasi dengan Shin dan Jin Tae di masa lalu. Krot mengabaikan Jin Tae yang menyapanya dan langsung berbicara kepada Shin.
Ia berkata bahwa sudah lama tidak bertemu, dan ia tidak menyangka akan bertemu dengan Amur Tigro di Korea. Setelah obrolan basa-basi singkat, Jin-tae yang merasa terus diabaikan melemparkan botol dari DS Security ke arah Krot. Shin kemudian meminta Krot untuk melacak dari mana asal benda itu. Krot menangkap botol itu dengan mudah dan langsung mengenalinya. Ia menjelaskan bahwa benda itu bernama Vika. Ia berkata bahwa wajar jika Shin tidak tahu, karena Shin tidak pernah tertarik pada hal-hal seperti itu. Krot melanjutkan bahwa Vika cukup terkenal bahkan di jalanan Rusia dulu, dan alasan utamanya karena benda itu memiliki koneksi langsung dengan seorang pria bernama Pithon. Dengan nada serius, Krot menyebutkan bahwa barang itu adalah milik Baek Du-chen, atau si Pithon. Begitu nama Pithon disebut, suasana di sana langsung berubah menjadi tegang dan mencekam. Dari reaksi wajah Kim Shin dan Jin-tae, jelas bahwa Baek Du-chen adalah nama besar yang sangat berbahaya. Kemungkinan besar, pria itulah dalang utama di balik organisasi Castle, dan juga di balik pembunuhan kejam terhadap guru mereka. Krot mengatakan bahwa Pithon adalah pria yang sangat berbahaya. Siapapun yang berseteru dengannya pasti akan hancur berkeping-keping. Krot pun memperingatkan mereka dengan mengatakan bahwa semua teknologi yang selama ini mereka gunakan sebagai assassin, semuanya ditemukan oleh Pithon. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak akan bisa lari dari pria itu. Krot mengatakan bahwa meskipun yang sedang dibicarakan adalah urusan Kim Shin, terlibat dengan Pithon dengan cara apapun akan sangat berbahaya. Namun Kim Shin merasa bahwa dia harus terlibat dengan Pithon. Dia mengakui bahwa dia tahu betul risikonya, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Kim Shin mengatakan bahwa dirinya memiliki urusan lama yang belum selesai dengan Baek Du-jin. Mendengar itu, Krot melemparkan botol Vika kembali ke arah Jin-tae. Krot berkata bahwa dia mengerti maksud Kim Shin, dan jika Kim Shin benar-benar menginginkannya, maka dia boleh menghubungi Krot jika butuh bantuan. Krot menambahkan bahwa jika Kim Shin menelpon, maka Krisa dan Medved juga akan ikut datang. Siapa sebenarnya Krisa dan Medved? Kita belum tahu. Namun yang jelas, Kim Shin sedang berniat untuk melawan orang yang sangat berbahaya. Karena itu sebelum pergi, Krot mengucapkan selamat tinggal dan berkata bahwa dia akan berdoa untuk Kim Shin. Saat Krot hendak pergi, bodyguard-nya bertanya kepadanya tentang nama kode Pithon. Pria itu mengaku pernah mendengar nama tersebut sebelumnya, tetapi dia mengira Pithon sudah pensiun sejak lama. Bodyguard itu kemudian bertanya apakah itu berarti Amur Tigro lebih hebat dari Pithon. Krot terdiam sejenak, lalu menjawab bahwa tidak ada keraguan soal itu. Menurut Krot, dari semua orang yang pernah dilihatnya, Amur Tigro adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Namun Krot mengakui bahwa dia sendiri belum pernah melihat kemampuan bertarung Pithon secara langsung. Tapi jika ada yang menyebut kata Hitman, maka orang pertama yang muncul di benaknya adalah Pithon. Seolah-olah kata itu diciptakan khusus untuk Pithon. Krot kemudian berkata bahwa jika Pithon, yang disebut sebagai legenda dari dunia bawah, dan Amur Tigro yang memiliki bakat dan kemampuan terbaik saling bertabrakan, maka pertarungan mereka akan sangat berbahaya. Dan satu hal yang pasti, yaitu salah satu dari mereka akan berakhir dengan kematian. Meskipun begitu, Krot mengaku tidak bisa menahan rasa excitednya hanya dengan memikirkannya. Setelah itu, bodyguard Krot bertanya tentang pria berambut pirang yang tadi bersama Kim Shin. Dia bertanya apakah pria itu adalah bodyguard-nya Amur Tigro. Krot yang sudah duduk di dalam mobilnya, menjawab bahwa orang itu dipanggil Saroka. Mendengar itu, bodyguard-nya sedikit terkejut. Dia bertanya apakah benar pria itu adalah Saroka, karena dia pernah mendengar bahwa Saroka pernah menghancurkan sebuah organisasi hitam hanya dengan 2 pisaunya. Krot mengonfirmasi bahwa meskipun pria itu memang pembuat onar, tetapi ketika pisau sudah di tangannya, dia sangat terampil. Krot berpesan kepada bodyguard-nya untuk tidak pernah bicara sembarangan di depan Saroka, karena bisa-bisa kepalanya melayang di udara tanpa sempat menyadarinya. Krot kemudian mengatakan bahwa mereka harus berhenti bicara dan segera pergi, karena masih ada orang lain yang harus mereka temui. Adegan pun beralih ke Kim Dae-gyeon. Kali ini dia datang untuk membeli narkotika Vika. Di lokasi transaksi, 2 orang pria sudah membawa barang tersebut dan meletakkannya di tanah. Namun begitu anak buah Dae-gyeon meletakkan uang di tanah, salah satu pria dari pihak penjual langsung menendang paket Vika itu hingga terpental jauh. Dae-gyeon pun kebingungan mengapa mereka melakukan itu. Pria dari pihak penjual kemudian berkata bahwa harga Vika sudah naik, jadi Dae-gyeon hanya akan mendapat setengah porsi. Anak buah Dae-gyeon keberatan, karena bulan lalu mereka membeli dengan harga yang sama. Dia bertanya bagaimana harga bisa menjadi 2 kali lipat hanya dalam 1 bulan. Namun pria penjual itu dengan arogan menjawab bahwa jika Dae-gyeon tidak mau membeli, suruh saja Kim Jae-hun sendiri yang datang dan dia akan bicara dengannya. Anak buah Dae-gyeon masih terus melawan. Tetapi pria itu langsung mencekik lehernya sambil berkata bahwa anak buah Dae-gyeon tidak punya martabat untuk melawannya bicara.
Dari sikapnya, terlihat bahwa pria ini sangat berbahaya. Namanya adalah barista yang juga dikenal sebagai pengedar narkoba. Pria itu jelas benar-benar berbahaya, karena bahkan Daegeon sendiri tidak mau berseteru dengannya. Daegeon pun merendahkan kepalanya dan memohon agar pria itu berbelas kasih pada anak buahnya. Ia mengatakan bahwa mereka akan mengambil setengah porsi dan pergi. Dengan cara itu, transaksi pun selesai. Anak buah Daegeon meminta maaf karena telah memaksa Daegeon merendahkan diri. Namun Daegeon balik bertanya, karena biasanya anak buahnya tidak seperti itu. Daegeon menanyakan apakah ada masalah dalam hidupnya yang membuatnya gelisah. Pria itu pun bercerita bahwa saudaranya terjerat dalam masalah narkoba. Ia merasa bersalah karena sebagai kakaknya, dia malah menjual obat-obatan. Daegeon kemudian meyakinkannya bahwa dia tidak perlu khawatir berlebihan. Karena jika saudaranya harus membeli narkoba lagi, dia bisa membelinya dari siapa saja, bukan hanya darinya. Daegeon berpesan agar kedepannya jangan pernah terbawa emosi, karena jika dia masih ingin selamat, maka dia harus hidup di bisnis ini dan terus bertahan. Singkat cerita, Daegeon pun kembali di markas DS Security. Ia melapor kepada presiden mereka Deukso, bahwa dia sudah membawa semua barang. Deukso memuji Daegeon dan menyiapkan segelas minuman untuknya, lalu mempersilakan Daegeon untuk meminumnya. Daegeon secara perlahan mengambil gelas itu dan menenggaknya. Deukso kemudian berkata bahwa selama 20 tahun terakhir dia hidup seperti itu, dan dalam 20 tahun itu dia belum pernah melihat orang seterampil Daegeon. Itulah mengapa dia selalu sangat percaya pada Daegeon. Deukso mengatakan bahwa jika seseorang ingin melakukan kejahatan, maka sebaiknya lakukan kejahatan besar. Deukso ingin mencapai ketinggian yang lebih tinggi, dan dia membawa target-target besar. Namun tangan kanannya sendiri, bahkan tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah kecil di lingkungan sekitar. Deukso bertanya dengan nada mengancam, apakah dia benar-benar harus memotong tangan kanannya sendiri. Dia pun memberi Daegeon kesempatan terakhir dan Daegeon belum juga membereskan faksi Bujin. Karena itu, Deukso memerintahkan Daegeon agar segera menuntaskannya. Saat berjalan pergi, Daegeon berpikir dalam hati bahwa tekanan sedang sangat berat menimpanya. Dia bertanya-tanya apakah semua itu karena Kim Jae-hun. Di sela itu, tiba-tiba saja seorang pria muncul di hadapannya. Pria itu menunjuk bekas luka di bawah mata Daegeon, sambil berkomentar dengan nada mengejek. Dia mengatakan bahwa sudah lama tidak melihat bekas luka di wajah Daegeon, dan dia mendengar bahwa luka pisau akan terasa sangat sakit saat musim hujan. Pria itu bernama Kang Chang-sok. Dialah yang dulu menjadi tangan kanan Deukso sebelum Daegeon. Di masa lalu, ketika Daegeon pernah mencoba melawan Deukso untuk menyelamatkan kakak laki-lakinya, Kang Chang-sok lah yang menyebabkan luka-luka di wajah Daegeon itu. Kini, Kang Chang-sok sedang menggoda Daegeon dengan mengatakan bahwa dia selalu penasaran. Apakah ekspresi Daegeon tidak akan berubah meskipun dia disobek dengan pisau? Melihat penampilan Daegeon yang sekarang, dia merasa akan segera mengetahui jawabannya. Dalam benaknya, Daegeon masih mengingat jelas bahwa di masa lalu, pisau Chang-sok hampir saja menembus dagu miliknya. Adegan kemudian beralih ke markas faksi Bujin, tempat di mana Jin Tae dan yang lainnya berada. Mereka tahu bahwa Daegeon akan datang untuk bertarung. Sumin sedang berusaha mengumpulkan anak buah. Namun mereka hanya memiliki sekitar 10 orang yang bisa dipanggil langsung. Sisanya sekitar 20 orang, tinggal di area lain dan hanya bisa dimintai tolong untuk datang. Mereka berpikir untuk mengumpulkan banyak orang, karena cabang terendah DS Security saja memiliki lebih dari 100 orang. Artinya, mereka akan sangat kalah jumlah jika harus berhadapan langsung. Sumin berpesan kepada semua orang untuk tidak melawan DS Security secara frontal. Di sisi lain, Jin Tae merasa ragu apakah Wo Jin akan membantu atau tidak. Sumin menjelaskan bahwa Wo Jin memang selalu seperti itu. Dia tidak pernah bekerja di bawah siapapun. Sumin sedang menyusun rencana bagaimana menghadapi banyaknya anak buah DS Security. Namun perhatian Kim Shin tertuju pada masalah yang lebih besar. Ia menganggap jika Kim Daegeon merupakan petarung berbahaya. Shin pun bertanya kepada Cha Sumin. Ia mengaku sangat ingin tahu sebenarnya orang seperti apa Kim Daegeon itu. Jadi apakah akan ada masalah jika dia bertarung sendiri melawan Daegeon? Sebelum Sumin sempat menjawab, adegan beralih ke Kim Daegeon yang sedang duduk di toko tato. Si seniman tato, seorang wanita yang bernama Lee Er-iwon, telah menyediakan kopi di depannya, tetapi Daegeon tidak menyentuhnya sama sekali. Wanita itu bertanya ada masalah apa. Apakah Daegeon sedang gelisah atau menghadapi masalah? Namun Daegeon tidak menceritakan masalahnya. Dia hanya mengangkat cangkir itu dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Sembari beranjak dari duduknya, Daegeon berkata jika dirinya hanya perlu menghabisi 1 orang, maka semuanya akan baik-baik saja. Dia pun berterima kasih untuk kopinya dan pamit pergi pada Lee Er-iwon.
Begitu Daegeon keluar dari toko, terlihat bahwa ada banyak anak buahnya yang sudah menunggu. Hanya dengan satu isyarat dari Daegeon, mereka semua segera bergerak menuju Junkyard, tempat faksi Bujin berada, di mana Jin Tae dan Kim Shin berada. Sesaat setelah Daegeon dan anak buahnya pergi, Ri-won pun keluar dan bertanya kepada seorang pria di sana tentang masalah Daegeon. Pria itu hanya menjawab bahwa Kang Chang-sok sudah bebas dari penjara. Karena itulah Daegeon sangat terganggu. Mendapati jawaban itu, Ri-won bergumam dalam hati bahwa Kang Chang-sok adalah orang gila yang 2 tahun lalu membuat pertumpahan darah di faksi Bujin. Dia bertanya-tanya, apakah orang itu sudah keluar dari penjara secepat itu. Singkat cerita, Daegeon kini sudah tiba di Junkyard dan para anak buah Sumin sudah berjaga di depan. Daegeon berkata kepada mereka bahwa seharusnya mereka bersembunyi seperti tikus jika tidak ingin berhadapan dengannya. Dia pun bertanya ada di mana pemimpin mereka, yaitu Cha Sumin. Saat itu juga, Jin Tae dan Kim Shin muncul. Jin Tae menyapa Daegeon dan bertanya mengapa mereka mencari kakak besar mereka. Jin Tae berkomentar sambil melihat wajah-wajah anak buah Daegeon bahwa dari penampilan mereka, jelas hidup mereka tidak lebih dari preman. Namun perhatian Daegeon sepenuhnya tertuju pada Kim Shin. Daegeon mengatakan bahwa Kim Shin seharusnya tidak perlu menghadapi dirinya jika dia meninggalkan tempat itu pada hari yang lalu, tetapi sekarang sudah terlambat untuk pergi. Kim Shin menjawab bahwa pikiran untuk meninggalkan tempat ini tidak pernah muncul di kepalanya, karena tempat ini akan segera menjadi miliknya. Daegeon pun bersiap untuk bertarung. Sambil melepas jasnya, dia berkata dengan marah bahwa Kim Shin sepertinya tidak tahu kepada siapa dia menunjukkan cakarnya. Menurut Daegeon, Sumin sangatlah bodoh karena memilih mereka yang tidak layak untuk dipercaya. Karena itu, dia berniat akan menghabisi semuanya sampai ke akar-akarnya. Sejenak adegan beralih ke Wojin, yang kini sedang duduk di sebuah restoran sambil minum soju. Pemilik restoran bingung apakah Wojin ini pelanggan atau gelandangan karena dia tidak membayar. Tapi karena mereka sudah saling kenal, Wojin menyuruh pemilik restoran untuk berhenti bicara omong kosong dan membiarkannya minum dengan tenang. Di sela itu, tiba-tiba Sumin datang ke restoran dan langsung menghampiri Wojin. Wojin pun bertanya mengapa dia datang ke tempat ini. Tanpa basa-basi, Sumin menyuruh Wojin berdiri dan ikut dengannya. Wojin langsung menolak. Tetapi Sumin berkata bahwa mereka berdua sudah terlalu lama menutup mata, dan akibatnya daerah ini menjadi neraka. Jadi sekarang mereka harus mengakhiri semua ini. Sumin mengatakan bahwa apapun yang terjadi di masa lalu, mereka harus melupakannya. Maksud jelas Sumin adalah bahwa sahabat mereka Daegeon sekarang bertarung untuk pihak lain, sementara mereka tidak melakukan apapun. Inilah yang menyebabkan persatuan mereka retak. Kembali ke Junkyard, Daegeon pun berjalan mendekati Kim Shin untuk bertarung. Dia menyuruh anak buahnya untuk tidak bergerak dari tempat mereka sampai dia memberi perintah. Daegeon melihat bahwa tangan Kim Shin kosong tanpa senjata. Lalu bertanya apakah Kim Shin benar-benar akan bertarung tanpa senjata. Dia juga menegaskan jika hari ini Kim Shin pasti akan terbunuh. Dengan dingin, Kim Shin menjawab bahwa menggunakan senjata melawan musuh seperti Daegeon akan terasa berlebihan. Seketika itu, Daegeon langsung melayangkan pukulan berputar ke arah Shin. Shin menghindarinya dan hendak mendaratkan pukulan dari samping, tetapi Daegeon dengan cepat memperbaiki posisi kakinya untuk menghindar, dan membalas dengan melancarkan tinju kuat ke arah Shin. Hanya saja tinju itu hanya menyentuh pipi Shin tanpa menyebabkan cedera berarti. Belum selesai dengan itu, Daegeon kembali menendang samping ke arah Shin, yang dengan susah payah berhasil diblokir. Semua yang melihat jelas bahwa Daegeon lebih unggul. Dengan tatapan tajam, Daegeon berkata bahwa Shin akan menyesal sudah bertarung dengannya. Shin balik bertanya dengan datar, bagaimana Daegeon bisa berpikir untuk melawannya. Sementara itu, Jin Tae yang melihat pertarungan itu bergumam, bahwa sudah lama dia tidak melihat seseorang mendaratkan pukulan di wajah Kim Shin. Namun yang terjadi saat itu adalah, pukulan Daegeon mengenai wajah Shin dan pukulan Shin juga mengenai wajah Daegeon secara bersamaan. Daegeon pun terus melayangkan pukulan, dan Shin terus menghindar. Pertarungan di antara keduanya berjalan sangat seru. Jin Tae merasa terkesan dan bertanya kepada seorang anak buah Sumin, tentang seberapa kuat sebenarnya Kim Daegeon. Jin Tae meminta perbandingan. Jika Wojin dan Kim Daegeon bertarung, siapa yang akan menang? Anak buah Sumin mulai menjelaskan bahwa dia tidak tahu siapa yang lebih kuat, karena keduanya belum pernah bertarung satu sama lain. Namun siapapun yang pernah melihat Wojin bertarung pasti setuju bahwa mereka seperti melihat sebuah iblis petarung. Bahkan Sumin juga mengakui kemampuan Wojin. Tetapi jika bicara soal Kim Daegeon, awal karirnya tidak begitu menonjol seperti Wojin yang dari bawah. Kim Daegeon adalah petarung yang namanya akan selalu disebut di antara petarung-petarung hebat. Daegeon telah banyak menderita dalam hidupnya,
dan dia tidak bisa membayangkan seberapa kuat Daegeon sekarang setelah sekian lama. Kini, Daegeon yang sebelumnya hanya menggunakan pukulan, mulai menendang berputar ke arah Shin. Shin menghindari beberapa tendangan dan memblokir serangan terakhir. Anak buah Sumin yang tadi menjelaskan melanjutkan, bahwa siapapun yang terkena serangan pamungkas Daegeon pasti akan tumbang. Bukan hanya itu, anak buah Daegeon yang berdiri di belakangnya sama sekali tidak meragukan bahwa Daegeon akan kalah dan mereka yakin sepenuhnya jika Daegeon akan menang. Namun Jintae menjawab sambil tersenyum bahwa anak buah Sumin itu mulai ketakutan. Jintae berkata bahwa semua orang seperti itu sebelum mereka dihajar oleh Jintae dan kawan-kawan. Maksudnya, orang-orang Daegeon yakin Daegeon akan menang, sementara Jintae yakin Shin akan menang. Pertarungan pun terus berlanjut. Daegeon meninju dan Shin menghindar dengan cara menunduk. Daegeon sudah menunggu momen itu untuk mendaratkan tendangan rendah. Tetapi Shin masih dapat menghindari tendangan yang rendah itu. Daegeon memang tahu Shin akan menghindari tendangan pertama, tetapi tidak menduga yang kedua akan dihindari juga. Bahkan tendangan ketiga yang disisipi gerakan tipuan juga masih dapat dihindari oleh Shin. Pada tendangan ketiga itu, satu kaki Daegeon berada di udara, dan Shin menangkap kaki Daegeon satunya yang masih di tanah, lalu dengan cepat langsung menarik dan melemparkannya ke udara. Daegeon pun terbanting dengan cukup keras ke sebuah mobil. Para anak buahnya yang melihat sontak merasa terkejut. Shin berkata bahwa saat Daegeon menendang, pertahanannya sangatlah lemah dan Daegeon masih perlu banyak belajar. Mendengar itu, Daegeon menjadi semakin marah. Dari posisi di tanah, dia melancarkan tendangan rendah lagi dan memaksa Shin mundur. Begitu Shin mundur, Daegeon menendang lurus dari depan, tapi Shin dengan mudah menghindarinya, lalu memegang kerah baju Daegeon dan membantingnya lagi ke tanah. Daegeon pun terguncang hebat. Shin melancarkan tendangan ke wajah Daegeon, tetapi Daegeon segera menggulingkan badannya ke samping untuk menghindar. Sejenak Daegeon di sana bergerak mundur untuk mencari celah. Namun Shin langsung melompat dan menendang berputar. Tendangan itu cukup kuat, hingga mampu membuat Daegeon mundur lebih jauh. Daegeon berhasil memblokir tendangan itu dengan kedua tangannya. Namun tiba-tiba, Shin mendaratkan pukulan keras ke perut Daegeon. Sebelum Daegeon terhuyung mundur, Shin lebih dulu mengunci kaki Daegeon ke tanah, dan membuatnya tidak bisa menggerakkan satu kakinya. Di saat itu, satu pukulan lagi mendarat dengan telak dan keras di wajah Daegeon. Pada akhirnya, Daegeon dibuat tersungkur jatuh ke tanah. Kondisi Daegeon sangat buruk. Dia bahkan tidak bisa bicara dengan baik dan terus batuk-batuk. Jintae bergumam bahwa Daegeon tidak akan bangun lagi. Dia sudah dihajar dengan baik. Namun Jintae merasa heran. Padahal Daegeon sudah tergeletak seperti itu, tetapi anak buahnya sama sekali tidak bergerak dari tempatnya. Di sela itu, Sumin tiba bersama Wo Jin. Melihat sahabatnya dijatuhkan, Wo Jin berpikir dalam hati bahwa ini baru awal. Kim Daegeon tidak akan serius sampai seseorang memukulinya seperti anjing. Kemudian secara tiba-tiba, Daegeon bangkit berdiri dan langsung melayangkan pukulan berbahaya ke wajah Shin. Serangan kejutan itu berhasil membuat Shin mundur 2 langkah. Daegeon berkata bahwa pikirannya sekarang sudah jernih. Selama ini dia membuang-buang energi untuk memikirkan hal-hal tidak penting. Sekarang dia akan membunuh Shin, dan sejak awal seharusnya memang sudah seperti itu. Sembari meludahkan darah dari mulutnya, Shin berkata bahwa Daegeon memang terlalu banyak bicara. Seketika itu, mereka berdua pun kembali saling serang. Di tempat lain, terlihat Kang Changso kini sedang duduk bersama Deokso. Mereka juga sedang menunggu hasil pertarungan Daegeon. Kang Changso pun melihat arlojinya dan berkata bahwa seharusnya masalah itu sudah selesai pada saat ini, dan sudah bisa diputuskan apakah Daegeon akan menghabisi faksi Bujin atau akan mengkhianati mereka. Changso mengingatkan bahwa Deokso pernah berjanji akan memberinya kepala Kim Daegeon apapun hasilnya. Sembari menghisap udutnya, Deokso menjawab bahwa Changso bisa melakukan apapun yang dia mau dan dia tidak akan menghentikannya. Artinya, menang atau kalah, Deokso tetap akan mengkhianati Daegeon. Sementara itu, Daegeon kembali mencoba meninju, namun Shin menghindarinya dengan menunduk. Hanya saja, Daegeon sudah mengantisipasi dan menyikut ke bawah, tetapi juga tidak berhasil. Shin berputar hampir 180 derajat hingga berada di belakang Daegeon, dan langsung mencekik lehernya dari belakang. Daegeon pun merasa kesulitan untuk bernafas, tetapi dengan seluruh tenaga dia mengangkat Shin dan membantingnya ke depan. Setidaknya dia berusaha melakukan itu, tetapi Shin mendarat dengan kakinya. Sebelum Shin bisa menstabilkan tubuh, Daegeon segera mendaratkan beberapa pukulan yang tidak bisa dihindari Shin. Wo Jin yang menyaksikan mulai menyadari bahwa Daegeon jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika Shin tidak bergerak cepat, maka dia akan kalah. Sumin juga dapat melihat dengan jelas bahwa Shin akan kalah.
Ia pun bergerak hendak mendatangi pihak Daegeon untuk menyerah. Tapi Jin Tae langsung menahan Sumin dan bertanya ada apa dan kemana dia akan pergi. Sumin mengatakan bahwa Daegeon telah unggul. Jika kondisi Shin semakin parah, maka itu akan buruk bagi mereka. Jin Tae pun menyuruh Sumin untuk menunggu dan melihat dengan baik. Ia memintanya untuk memperhatikan bagaimana kami bermain mulai dari sekarang. Jin Tae menegaskan jika mulai dari sekarang, Kim Shin akan mengakhiri ini dengan cepat. Sementara itu, Daegeon terus melancarkan serangan, namun terus dihindari oleh Shin. Sambil bertarung Daegeon mengejek, apakah hanya dengan kemampuan seperti ini Shin berani menginjakkan kakinya di Hoyam dan mengklaim akan menguasainya. Saat itu, Daegeon menyerang dengan pukulan yang sangat keras dan mengenai lengan Shin. Akibat pukulan itu, lengan Shin terasa sedikit kebas. Shin pun mundur selangkah sembari melihat tangannya yang gemetar. Dengan nada datar, Shin berkata bahwa sepertinya Daegeon bisa dilawan dengan cara yang biasa. Jadi mulai dari sekarang, dia meminta Daegeon untuk bersiap karena dirinya akan mulai serius. Daegeon pun mendekat dan bertanya apakah Shin sekarang akan menggunakan senjata. Tetapi itu sudah terlambat untuk sekarang. Seketika itu, Daegeon segera melayangkan pukulan terakhirnya dan berniat akan menghabisi Shin sekarang juga. Namun tiba-tiba, Shin menggunakan gaya bertarung yang sangat aneh. Dia menggerakkan bahunya ke depan menuju tinju Daegeon, sehingga pukulan itu sedikit melenceng dan membuat keseimbangan Daegeon terganggu. Saat itu, Shin melayangkan pukulan keras yang langsung menghantam tepat ke wajah Daegeon, sampai-sampai membuat Daegeon mulai terhuyung ke belakang. Tetapi Shin tidak akan membiarkannya jatuh dan langsung menarik kerah Daegeon ke arahnya, lalu melancarkan serangan lutut ke perut Daegeon. Daegeon sudah semakin lemah dan kewalahan. Tapi Shin kembali meninju ke dadanya yang terbuka dengan keras. Kim Shin pun berkata bahwa dengan ini Daegeon seharusnya bisa sadar dan tidak banyak cakap lagi. Daegeon yang masih belum menyentuh tanah dapat merasakan tubuhnya akan hancur. Dia sadar sepenuhnya bahwa pria yang dihadapinya bukanlah pria biasa. Ternyata selama ini pria itu bertarung tidak dengan kekuatan aslinya. Namun Daegeon adalah tipe yang tak pernah menyerah. Dia berusaha menyeimbangkan tubuh untuk menyerang lagi. Namun saat mencoba menghentikan tubuhnya yang jatuh, dia melihat sebuah siku melesat cepat ke arah matanya. Saat itulah dia tahu bahwa pertarungan ini sudah berakhir. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu pun hanya bisa menganga dan tak menyangka akan hasil tersebut. Bahkan Wo Jin yang sebelumnya sangat yakin jika Daegeon akan menang, kini hanya bisa mematung dan tak percaya. Di depannya kini berdiri Kim Shin, seorang pria yang bahkan Jin Tae pun hormat padanya. Melihat Daegeon yang sudah dikalahkan hingga tak mampu bergerak lagi, para anak buahnya pun panik dan segera berlari ke arah Kim Shin hendak menyerang. Tapi saat mereka berlari, sebuah pisau terbang melaju cepat ke arah mereka. Pisau itu sengaja dilempar terbalik, sehingga gagangnya yang mengenai kepala salah satu anak buah Daegeon, dan pukulan gagang itu cukup membuat kondisi pria itu hancur. Jin Tae pun berkata sambil tersenyum bahwa para bajingan itu benar-benar seperti gangster sejati dan tidak pernah mengecewakan. Sembari menghunuskan pisaunya, ia menantang mereka semua untuk maju jika ingin dihabisi. Hanya dengan kehadiran Jin Tae, semua anak buah Daegeon langsung berhenti dan tidak ada yang berani bergerak. Daegeon yang hampir pingsan berpikir dalam hati, ia merasa kesal karena tubuhnya tidak bisa bergerak. Bahkan pandangannya mulai kabur. Ia tahu jika Shin bisa mengakhiri pertarungan ini dengan cepat tetapi tidak melakukannya. Seolah-olah Shin sedang menyembunyikan kemampuan aslinya, seperti sedang mengujinya. Daegeon juga bertanya-tanya apa yang dilakukan Wo Jin di sana. Apakah dia datang membantu Sumin? Daegeon merasa frustasi, karena lagi-lagi kondisinya selalu berakhir buruk di depan Wo Jin. Setelah itu, Daegeon pun akhirnya pingsan dan tak sadarkan diri. Singkat cerita, waktu pun terus berlalu. Tiba-tiba saja Daegeon tersentak dan bangun. Dia tidak mengerti apa yang terjadi dan bertanya-tanya ada di mana dia sekarang. Di hadapannya, terlihat Kim Shin sedang duduk santai sambil membaca buku. Daegeon pun sontak bertanya tentang apa yang Shin inginkan dan mengapa dia dibawa ke sini. Sejenak Shin segera meminta maaf karena telah berlaku kasar, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Daegeon berkata bahwa jika Shin ingin menggunakan dirinya untuk membuat kesepakatan dengan Deokso, maka lupakan saja, karena Deokso tidak akan memberikan apapun sebagai imbalan untuk dirinya. Shin berkata jika Daegeon berbicara seperti itu, apakah dirinya perlu memotong jari kelingking Daegeon sebagai tanda kepercayaan? Karena para preman biasanya melakukan hal itu di dunia bawah. Kim Shin kemudian berkata bahwa jika Daegeon ingin pergi, maka silahkan saja, dia tidak akan menghentikannya. Daegeon pun merasa bingung mengapa Shin melepaskannya. Namun sebelum pergi, Daegeon memperingatkan bahwa jika Shin menganggapnya remeh, itu adalah kesalahan besar.
Shin balik bertanya apakah kondisi Daegeon yang terluka seperti itu baik-baik saja untuk pergi. Dia yakin Deokso tidak akan memaafkan Daegeon karena telah gagal dalam menjalankan misi. Daegeon menyuruh Shin mengurus dirinya sendiri. Tapi Shin menjelaskan bahwa Deokso pasti sudah mencarinya di luar, dan begitu Daegeon muncul, maka Deokso akan menghabisinya. Shin menyebut jika Daegeon sudah tidak ada harapan lagi karena misinya telah gagal. Jadi dia bertanya apakah Daegeon tertarik untuk bergabung dengannya demi menghancurkan Yun Deoksu. Namun Daegeon memiliki kekhawatiran pada kakaknya. Jika dia bergabung dengan Shin, maka kakaknya akan berada dalam bahaya. Sementara itu, terlihat bahwa Kang Changsok sudah sampai di tempat kakak Daegeon, yaitu Kim Seongjun. Changsok mencari Daegeon untuk dibunuh, tetapi gagal menemukannya, lalu berakhir dengan menemui kakaknya. Changsok meminta Seongjun untuk menunjukkan di mana adiknya. Tapi Seongjun menjawab dengan tegas bahwa dia tidak tahu di mana adiknya, dan bahkan jika tahu pun dia tidak akan memberitahu. Mendengar itu, Changsok menjadi semakin geram dan tidak sabar untuk membunuh Seongjun. Namun di sela itu, tiba-tiba di belakang anak buah Changsok, sesosok pria muncul. Pria itu menendang salah satu anak buah Changsok hingga terjatuh, dan menyebut Changsok bajingan. Pria itu tak lain adalah Wo Jin, yang datang untuk menyelamatkan Kim Seongjun. Sementara itu di sisi lain, Kim Shin berkata kepada Kim Daegeon bahwa jika Daegeon khawatir tentang keluarganya, dia tidak usah cemas karena Kim Shin sudah mengurus semuanya. Kim Shin melakukan begitu banyak hal untuk Daegeon, sehingga Daegeon pun bertanya mengapa Kim Shin melakukan semua ini untuk dirinya, dan mengapa dia datang ke tempat ini. Daegeon mengingatkan bahwa di balik semua yang terjadi, ada orang-orang besar dan sangat berbahaya yang terlibat. Mendengar itu, Kim Shin berdiri dari tempat duduknya. Dia mengatakan bahwa tepat itulah alasan dia berada di sini. Karena di tempat ini banyak orang berbahaya. Kim Shin menjelaskan bahwa di balik Deoksu dari DS Security, ada seorang pria bernama Kim Jae-hon, dan masalah sesungguhnya dimulai dari pria itu. Kim Shin kemudian bertanya kepada Daegeon, apakah dia tahu siapa pemasok narkotika bernama Vika. Dia mengatakan bahwa orang yang memasok narkotika itulah yang mengendalikan Kim Jae-hon dan Deoksu. Orang itu adalah seorang pembunuh yang sangat berbahaya dengan nama kode Pithon. Nama aslinya adalah Baek Do-chan. Dialah yang bertanggung jawab atas kematian ayah Kim Shin dan mentornya Kang Min Seong. Bahkan dia sekarang adalah bagian dari Castle dan mengendalikan hampir seluruh kejahatan di dunia dari balik layar. Di masa lalu, Kim Shin pernah bertarung melawannya, tetapi dia mengalami kekalahan. Pithon telah membangun sebuah organisasi pembunuh yang sangat kuat di Asia Timur Laut dan memproduksi Vika. Kim Shin mengatakan bahwa jika dirinya mau, ia sudah bisa membunuh banyak pemimpin peringkat tinggi dari organisasi itu. Bukan berarti hal itu mustahil baginya. Namun tidak peduli seberapa keras dia berusaha, seorang pria sendirian seperti dirinya tidak akan mampu menghancurkan seluruh sistem. Dia membuat perumpamaan bahwa seekor lebah tidak bisa menjatuhkan seekor gajah utuh. Untuk menghancurkan Castle, Kim Shin membutuhkan orang-orang yang berpikiran sama seperti dirinya. Karena itulah, dia berkata kepada Kim Daegeon bahwa dia membutuhkan kekuatan Daegeon. Mendengar penjelasan itu, Kim Daegeon teringat akan masa lalunya. Dulu, dia pernah mendengar Kim Jae-hon berbicara kepada seseorang bahwa Kang Min Seong dan Cha Il-guk atau Ayah Sumin sudah tidak ada lagi. Dan karena keduanya sudah tiada, maka itu adalah waktu yang tepat untuk menguasai Hoyam. Dari situ, Daegeon menyadari bahwa nyawa Sumin bisa terancam karena setelah ayahnya, dialah pemilik faksi Bo-jin. Daegeon berpikir apakah dia harus menceritakan semua ini kepada sahabatnya Wo-jin. Namun dia takut jika Wo-jin mengetahuinya, maka Wo-jin akan langsung melawan orang-orang itu, padahal mereka saat ini sangat berbahaya dan tidak mungkin dikalahkan. Karena itulah, saat itu Daegeon merasa bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri, Sumin, dan Wo-jin adalah dengan menjadi anjing bagi orang-orang itu, bahkan mengabdi kepada mereka. Namun di masa sekarang, Kim Shin mematahkan pola pikir Daegeon itu. Kim Shin berkata bahwa Daegeon harus percaya sedikit pada dirinya sendiri. Jika kali ini pun dia tidak berani, maka masa lalu akan terulang kembali. Yang Daegeon butuhkan sekarang adalah menghadapi masalah dengan tegap, bukan melarikan diri. Ucapan Kim Shin itu mengguncang hati Daegeon. Ia berpikir bahwa pria bernama Kim Shin ini sedang memikirkan hal-hal di level yang sangat tinggi. Dari sorot mata Kim Shin, Daegeon tahu bahwa pria ini serius. Kim Shin membuat Daegeon teringat pada Kang Min Seong. Tetapi ada hal yang berbeda dari diri Kim Shin.
dia bisa membuat siapapun terpacu dan mau bergabung dengannya. Meskipun terlihat mustahil, Daegeon merasa bahwa jika ada seseorang yang bisa mengalahkan Castle, seharusnya orang itu adalah pria seperti Kim Shin. Meski begitu, Daegeon masih memiliki banyak keraguan. Dia belum bisa keluar dari ketakutannya, karena Castle benar-benar organisasi yang sangat berbahaya. Namun di saat itu juga, Cha Sumin masuk ke ruangan tersebut. Sumin tiba-tiba saja mendorong Daegeon hingga jatuh ke tanah. Dengan emosi, Sumin memaki Daegeon sebagai orang bodoh. Dia bertanya apakah Daegeon mengira mereka akan senang jika dia memikul semua tanggung jawab sendirian. Dalam benaknya, Daegeon bertanya-tanya bagaimana Sumin tahu bahwa selama ini dia berpikir untuk membantu mereka. Sumin kemudian menjelaskan bahwa selama ini, Daegeon dan Wojin selalu membantunya, sementara dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan itu membuatnya sangat sakit hati. Terlebih lagi ketika Daegeon bergabung dengan Deoksu saat itu, Sumin sangat kecewa. Dia bahkan membenci Daegeon, dan tidak berniat berbicara dengannya lagi. Sumin berkata bahwa sekarang dia melihat Daegeon sedang meragukan dirinya sendiri, dan dia bertanya bagaimana perasaannya melihat itu. Sumin mengatakan bahwa Daegeon harus hidup untuk dirinya sendiri juga. Dan kali ini, merekalah yang akan menyelamatkan Daegeon. Di luar ruangan, tampak ada banyak anak buah Daegeon yang sedang berdiri menunggu. Mereka berkata kepada Daegeon bahwa apapun keputusan yang diambilnya, mereka akan tetap bersamanya. Melihat semua orang yang ada di depannya, Daegeon menyadari bahwa mereka semua sangat setia dan kuat. Mereka memiliki keberanian untuk melawan masalah mereka sendiri. Dan pada kenyataannya, orang yang paling lemah adalah dirinya sendiri. Daegeon pun akhirnya termotivasi. Dia berdiri dan memegang kepala Sumin dengan penuh kasih sayang, dan berkata bahwa sepertinya mereka semua sudah gila. Dia bertanya apakah mereka sadar dengan siapa mereka akan berhadapan. Dia menyuruh semua orang untuk bersiap dan menguatkan diri, karena lawan mereka bukanlah preman-preman kampungan. Kemudian, Daegeon berkata kepada Kim Shin dan mengaku bahwa dirinya sudah mati sejak 4 tahun lalu. Tetapi sekali lagi dia akan menyerahkan hidupnya kepada Kim Shin dengan mempercayainya. Dengan cara itu, akhirnya Daegeon resmi bergabung dengan Kim Shin dan kawan-kawan. Sementara itu di tempat lain, Kim Shin telah mengirim Wojin untuk menyelamatkan adik Daegeon. Wojin sedang bertarung melawan Kang Changseok, pria yang dulu pernah membuat luka di wajah Daegeon. Kang Changseok terus melancarkan serangan pisau ke arah Wojin, tetapi Wojin menghindarinya. Changseok berkomentar bahwa kemampuan Wojin masih bagus meskipun sudah sekian lama. Ia pun semakin mempercepat serangannya. Wojin terdesak ke sudut ruangan dan tidak punya banyak ruang untuk bergerak. Ketika Changseok mengayunkan pisaunya, Wojin terpaksa menangkap pisau itu dengan tangan kosong. Akibatnya, tangan Wojin terluka dan darahnya menetes ke tanah. Sambil menahan sakit, Wojin berkata kepada Kang Changseok agar dia tidak tertawa seperti orang gila. Wojin lalu mendaratkan sebuah pukulan ke wajah Changseok dengan keras, hingga membuatnya mundur. Kang Changseok berpikir dalam hati bahwa Daegeon dan Wojin seharusnya tidak dalam hubungan yang baik. Lalu mengapa Wojin datang ke sini untuk menyelamatkan kakaknya Daegeon? Changseok mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia menunjukkan pisaunya sambil bertanya kepada Wojin, bagaimana dia bisa menangkap pisau dengan tangan kosong. Dia menggerutu bahwa harinya sedang sial, dan dia akan menemui Wojin lain kali. Setelah berkata demikian, Kang Changseok pun melarikan diri. Wojin sontak menjadi kesal dan hendak mengejarnya. Tetapi kakak Daegeon segera menghentikannya. Pria itu berkata bahwa mereka harus segera pergi, karena Changseok pasti akan kembali dengan banyak anak buahnya. Wojin yang masih kesal pun menghempaskan tangan pria itu dan pergi. Adegan kemudian beralih ke markas DS Security. Terlihat Deoksu yang merupakan presiden DS Security sedang sangat marah. Dia memarahi anak buahnya dan bertanya bagaimana mereka bisa begitu tidak berguna, sehingga tidak mampu menemukan satu orang pun. Apalagi dia juga mendengar bahwa hanya satu orang yang menyerang mereka semua. Ternyata orang yang dimaksud itu adalah Jin Tae. Karena anak buah Deoksu belum pernah melihat Jin Tae sebelumnya, mereka hanya bisa melaporkan dengan suara gemetar bahwa orang itu sangat berbahaya. Akibat ulah pria itu, mereka kehilangan jejak anak buah Daegeon dan kehilangan kesempatan untuk menemukan Daegeon. Deoksu jelas tidak senang mendengar itu. Dia bertanya-tanya orang gila mana yang berusaha mengganggu urusan mereka.
Apalagi Daegeon telah mengkhianati mereka, dan Woo-jin juga menjadi masalah. Kang Chang-seok yang juga ada di sana, menambahkan tentang pria tak dikenal yang membunuh anak buah mereka. Melihat semua ini, Chang-seok merasa ada sesuatu yang ganjil. Di sisi lain, Kim Shin memberitahu Daegeon agar tidak khawatir, karena dia sudah mengirim Woo-jin untuk menyelamatkan kakak Daegeon, yaitu Seong-jun. Kim Shin juga mengirim anggota faksi Woo-jin ke toko tato, tempat yang aman bagi mereka. Namun Daegeon khawatir dengan anak buahnya sendiri yang terancam oleh DS Security. Kim Shin sudah mengurus itu juga dengan mengirim Jintae ke sana. Saat ini, Jintae pasti telah menghajar anak buah DS Security yang mengejar anak buah Daegeon. Mendengar semua itu, Daegeon merasa lega, tetapi dia tetap sangat serius. Dia memperingatkan Kim Shin bahwa meskipun Kim Shin sangat kuat, Deoksu adalah monster sesungguhnya. Dia juga berpesan bahwa apapun yang terjadi, Kim Shin harus berhati-hati terhadap pria itu. Sementara itu, Deoksu dengan marah mengatakan kepada anak buahnya bahwa mereka tidak akan mampu menyelesaikan apapun dan sekarang dia sendiri yang harus maju. Artinya, Deoksu akhirnya siap bertarung secara langsung dan menghabisi musuhnya satu persatu. Di sisi lain, Woo-jin dan kakak Daegeon kini sedang bersama. Seong-jun khawatir dengan Daegeon dan bertanya apakah Daegeon akan baik-baik saja. Woo-jin menjawab dengan sinis bahwa baru saja Seong-jun selamat dari kematian, dan sekarang dia berlagak menjadi kakak yang peduli. Seong-jun menyalakan rokok dan berkata bahwa Daegeon adalah keledai kelas 1. Daegeon selalu berpikir bahwa apapun yang dilakukannya akan membuat segalanya baik-baik saja. Tetapi dia tidak pernah belajar bagaimana menjadi seseorang yang berhati batu. 4 tahun lalu, ketika Daegeon bergabung dengan faksi Orient, atau yang sekarang menjadi DS Security, dia sudah seperti itu. Woo-jin tidak tertarik mendengar ocehan Seong-jun. Dia berkata bahwa Seong-jun mulai bicara omong kosong lagi. Karena itu dia pamit pergi. Namun dari belakang, Seong-jun kembali berseru bahwa dia akan segera meninggalkan kota ini. Dia berkata bahwa jika dia pergi, banyak masalah Daegeon akan selesai. Seong-jun berencana pergi diam-diam, berhenti menggunakan narkoba, dan memulai hidup baru sebagai manusia. Karena itu, dia hanya ingin meminta Woo-jin untuk menjaga Daegeon setelah kepergiannya. Seong-jun berkata bahwa Woo-jin tahu betul seperti apa Daegeon itu. Selama ini, Daegeon rela bekerja untuk Deoksu karena berpikir bahwa dengan cara itu dia bisa menyelamatkan semua orang. Seong-jun merasa dia sendiri tidak akan mampu membantu Daegeon, tetapi Woo-jin pasti bisa melakukannya sebagai penggantinya. Mendengar itu, Woo-jin semakin kesal. Dia pun meninju wajah Seong-jun dengan sangat keras. Seong-jun sontak terkejut dan bertanya apa maksudnya. Apakah Woo-jin sudah gila? Woo-jin menjawab bahwa Seong-jun bicara seolah-olah dia akan mati atau sesuatu. Tetapi kenyataannya, dia masih hidup dan masih bernapas. Woo-jin mengatakan bahwa dia tidak peduli apakah Seong-jun pergi atau tidak, berhenti menggunakan narkoba atau tidak. Tetapi jika masih ada sedikit nyali di tubuhnya, maka dia sendiri yang harus melindungi apa yang penting baginya. Kembali ke markas DS Security. Karena Daegeon sekarang sudah berbalik melawan DS Security, Deoksu berpikir dalam hati bahwa Kim Daegeon dan Woo-jin sangat berbeda dari yang lain. Selama ini Deoksu bisa mengendalikan Daegeon dengan membuat kakaknya kecanduan narkoba. Tanpa Daegeon, Woo-jin pun menjauh dari semua orang dan tidak menjadi masalah baginya saat itu. Deoksu melakukan semua itu karena berpikir bahwa dia bisa mendapatkan akses ke Castle. Namun ternyata, itu jauh lebih sulit dari yang dia bayangkan. Sekarang dia tidak punya pilihan lain, dan harus menyelesaikan semuanya sendiri. Deoksu pun bertanya kepada anak buahnya, apakah mereka sudah menemukan Kim Daegeon. Namun anak buahnya meminta maaf dan mengatakan bahwa mereka sudah menggeledah seluruh kota tetapi tidak menemukannya. Kang Chang-seok yang gila itu kemudian mengusulkan bahwa mereka tidak perlu membuang-buang waktu lebih lama. Dia menyarankan untuk membakar seluruh junkyard milik faksi Bujin, dan memukuli orang-orang di sekitar untuk menanyakan keberadaan Daegeon. Dengan begitu, mereka akan keluar dengan sendirinya. Chang-seok mengatakan bahwa anak buah yang dibawanya sangat ahli dalam hal seperti itu, dan anak buah Chang-seok pun mengangguk setuju. Namun Deoksu menghentikan Chang-seok untuk sementara waktu. Tapi jika Daegeon tidak segera ditemukan, mereka akan melakukan itu. Tiba-tiba, seorang anak buah Deoksu datang melapor bahwa mereka sudah mengetahui keberadaan Direktur Kim Daegeon.
Mereka mencari kemana-mana. Tetapi ternyata Daegeon malah datang sendiri ke DS Security bersama beberapa orang. Bawahan itu memberitahu bahwa orang yang dibawa Daegeon berasal dari faksi Bujin dan jumlah mereka lumayan banyak. Di sisi lain, Daegeon memang sedang berjalan bersama Kim Shin dan yang lainnya menuju markas DS Security. Namun jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan DS Security. Sebelumnya Daegeon sudah mengingatkan bahwa dengan jumlah yang ada, mereka tidak akan mampu menangani Deoksu. Jadi pertama-tama mereka harus mengumpulkan lebih banyak orang. Namun Kim Shin menjawab bahwa itu tidak perlu, dan mereka akan terus bergerak maju saat matahari terbit. Perjalanan mereka masih sangat panjang, dan Deoksu hanyalah anak batu loncatan. Geng-geng lain di sekitar tidak menyerang DS Security karena takut pada Castle. Karena itu, Kim Shin berencana untuk menarik geng-geng lain ke pihak mereka. Mereka akan menghajar habis anak buah DS Security di depan semua orang. Dengan begitu, perhatian geng-geng lain akan tertuju pada mereka, dan DS Security akan kehilangan dukungan mereka. Kini, Daegeon berpikir dalam hati bahwa Kim Shin benar-benar sangat ceroboh. Namun entah mengapa, karena bersama Kim Shin, dia merasa mereka tidak akan kalah dalam pertaruhan ini. Tepat di depan mereka, anak buah DS Security sedang berjalan ke arah yang sama. Mereka menyuruh warga sipil minggir dengan makian. Jumlah mereka jelas jauh lebih banyak dibandingkan rombongan Kim Shin. Ketika kedua pihak bertemu, Deoksu pun mengejek Daegeon dan menyebutnya bodoh. Ia bertanya apakah untuk menghadapinya. Daegeon hanya membawa orang-orang sampah seperti itu dan berlagak seperti seorang pemimpin. Daegeon maju selangkah dan menyebut Presiden Yoon Deoksu bajingan. Ia berkata bahwa selama ini Deoksu selalu menghisap darah orang-orang kota ini, mencoba menakuti teman serta anak buah Daegeon, dan memperlakukan mereka seperti anjing. Tapi hari ini, ia akan memastikan Deoksu harus membayar semuanya. Namun Daegeon sedikit kecewa, karena dia bukanlah pemimpin dalam permainan ini. Kemudian, pemimpin sesungguhnya dari rombongan Daegeon berjalan ke depan, yaitu Kim Shin. Kim Shin datang ke depan dan berkata, "Jadi ini rupanya orang yang bernama Deoksu." Deoksu yang tak mengenalnya balik bertanya siapa dia. Kim Shin menjawab bahwa mereka tidak perlu bicara lebih lama lagi, karena mereka berdua tahu mengapa mereka ada di sini. Ia pun langsung mengajak Deoksu untuk baku hantam. Dalam hati, Deoksu berpikir bahwa pemimpin mereka bukan Kim Daegeon dan bukan Cha Sumin, tetapi pria ini. Namun dia tidak peduli siapa pemimpin para bajingan itu. Deoksu segera memberi perintah kepada semua anak buahnya untuk menyerang dan membunuh mereka semua. Seketika itu, kedua pihak pun berlari saling menyerang dengan sangat cepat. Suasana menjadi kacau. Tendangan dan pukulan mulai berhamburan. Beberapa anak buah Deoksu hendak menyerang. Tetapi tiba-tiba salah satu dari mereka terkena tendangan di wajah dan langsung jatuh ke tanah. Ternyata, ada pihak ketiga yang tiba di medan perang. Kakak Daegeon yang pecandu narkoba itu datang bersama beberapa pecandu lainnya. Para pecandu, meskipun lemah bisa membunuh jika terkena pukulan mereka. Kehadiran Kim Seongjun mengejutkan semua orang. Anak buah Deoksu memaki Seongjun, bertanya apa yang dia lakukan di sana. Mereka menganggap Seongjun akan babak belur dalam satu pukulan. Namun Seongjun tetap berkata kepada Deoksu bahwa dia datang untuk menyelesaikan urusan. Sementara itu, Daegeon sedang bertarung melawan Kang Chang-seok. Melihat kakaknya datang, Daegeon berpikir dalam hati mengapa si keledai itu datang. Apa yang bisa dia lakukan dalam kondisi seperti itu? Karena perhatian Daegeon sedikit teralihkan, Kang Chang-seok melancarkan serangan berbahaya dengan pisaunya. Untunglah Daegeon mundur tepat waktu. Kalau tidak, alat kelaminnya akan putus. Chang-seok berkata bahwa sayang sekali Daegeon selamat. Padahal dia ingin mendengar Daegeon berteriak kesakitan. Namun Daegeon dengan tenang menjawab bahwa dia akan memastikan teriakan itu berasal dari Chang-seok sendiri. Perang total pun pecah. Semua orang bertarung dan tidak ada satupun yang bebas. Tiba-tiba, beberapa anak buah Deoksu melihat sebuah sepeda motor melaju sangat cepat ke arah mereka. Motor itu menabrak salah satu anak buah mereka dan terus melaju. Pada akhirnya, motor itu menabrak Kang Chang-seok secara langsung dan membuatnya terjatuh ke tanah. Begitu Chang-seok jatuh, motor itu berhenti tepat di depan Daegeon. Pengendaranya melepas helm, dan ternyata dia adalah Wo Jin. Ia meminta Daegeon agar tidak salah paham, karena dia datang bukan untuk membantu Daegeon,
tetapi hanya untuk membersihkan sedikit sampah. Mendengar itu, senyum tipis muncul di wajah Daegeon karena dia tahu Wojin datang untuk membantu. Meskipun Wojin tidak akan pernah mengakuinya. Saat itu, seorang anak buah Deoksu mendekati Wojin dari samping. Tapi Wojin langsung menendang wajah pria itu dan menyingkirkannya. Namun yang perlu diperhatikan semua orang adalah, jumlah anak buah Deoksu masih jauh lebih banyak dibandingkan anak buah Kim Shin. Karena itu, Kim Shin dan Jin Tae yang selama ini hanya berdiri menyaksikan pertaruhan, kini memutuskan untuk turun tangan. Kim Shin berkata kepada Jin Tae bahwa sampah di depan mereka terlalu banyak. Jadi ia menyuruh Jin Tae untuk membersihkan separuh dari mereka. Jin Tae sudah lama menunggu perintah itu. Dia maju ke depan dengan bersemangat dan berkata bahwa saat yang tepat telah tiba untuk menakuti anak-anak kecil itu. Begitu Jin Tae turun ke medan perang, tanpa mengucapkan satupun kata, dia langsung menebas seorang pria dan melumpuhkannya. Kemudian dia menyerang pria lain dan menyingkirkannya dengan mudah. 4 orang datang sekaligus hendak menyerang Jin Tae. Namun Jin Tae di sana semakin senang dan bersemangat. Dengan kecepatan tinggi, dia menyabet mereka semua dan menjatuhkannya tanpa kesulitan sedikitpun. Melihat Jin Tae, orang tidak akan berpikir bahwa dia sedang berusaha bertarung secara brutal. Dia hanya menyabet dan menjatuhkan lawan. Dari arah lain, 2 pria kemudian datang membawa pisau untuk membunuh Jin Tae. Ketika seorang pria mengayunkan pisaunya ke arah Jin Tae meninju tangan pria itu hingga pisaunya terlepas. Sambil menghindari pisau pria kedua, Jin Tae meninju wajah pria pertama, lalu menendang hidung pria kedua dengan keras hingga dia jatuh. Saat tubuh pria pertama masih terjatuh, Jin Tae langsung menusukkan pisau ke tubuhnya dan menghempaskannya ke tanah. Hanya dengan kehadiran Jin Tae seorang diri, seluruh medan perang seketika berubah. Dalam waktu beberapa detik, Jin Tae telah menjatuhkan banyak orang. Beberapa di antaranya mungkin tewas, dan kebanyakan tergeletak mengerang kesakitan. Setelah menjatuhkan begitu banyak orang, Jin Tae berkata dengan nada heran bagaimana mereka bisa begitu lemah. Dia menyindir apakah dengan kemampuan seperti itu mereka menjadi jagoan. Anak buah Deoksu yang melihat Jin Tae menjadi sangat terkejut, karena Jin Tae pernah menghajar mereka sebelumnya. Mereka tidak lagi berani mendekati Jin Tae. Kemudian, seorang pria gemuk dari DS Security dan menyuruh anak buahnya minggir sambil mengatakan bahwa dia sendiri yang akan menangani Jin Tae. Jin Tae mengenangnya dan berkata bahwa dia si gemuk yang dulu pernah dipukulinya, dan melihat bahwa kepala pria itu dibalut perban karena pernah ditendang. Namun pria gemuk itu mengatakan bahwa hari ini akan menjadi hari terakhir Jin Tae hidup, jadi dia memintanya untuk berdoa. Seketika itu, Jin Tae melesat secepat peluru ke arah si gemuk dan menyabet kakinya, membuat si gemuk kehilangan keseimbangan. Kemudian Jin Tae menendang pinggang si gemuk dan menjatuhkannya tertelungkup. Bagi si gemuk, itu sudah cukup membuatnya tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Jin Tae berkata padanya bahwa mereka akan kembali bermain lain hari, karena Jin Tae sedang sibuk saat ini. Setelah itu, Jin Tae kembali berlari ke arah anak buah DS Security yang lain, dan mulai menghajar mereka lagi. Dari semua aksi Jin Tae, terlihat jelas bahwa dia tidak bertarung dengan naluri membunuh, dan tidak merenggut nyawa siapapun. Hal itu juga diperhatikan oleh Wojin dari kejauhan. Ia bergumam bahwa Jin Tae menyerang bagian tubuh utama, dan meminimalkan pertumpahan darah. Ia pun bertanya-tanya orang macam apakah Kim Shin dan si pirang ini. Saat itu, Kang Chang Seok mendekati Wojin dari samping. Chang Seok pernah menjadi orang nomor 2 Deoksu, dan dialah yang membuat luka di wajah Daegeon. Chang Seok berkata kepada Wojin bahwa perhatian Wojin kemana-mana. Jika terlalu banyak melihat sekeliling, kepalanya bisa saja melayang tanpa disadarinya. Dia bahkan menantang Wojin untuk maju, dan dia akan mencincang seluruh tubuh Wojin hingga tak bersisa. Wojin jelas tidak mendengarkan siapapun dan siap bertarung. Namun dari arah lain, Daegeon tiba di tempat itu. Daegeon meminta Wojin untuk meninggalkan Kang Chang Seok untuknya, karena dia ingin secara pribadi menghajar bajingan itu. Chang Seok pun menjawab bahwa dia tidak punya waktu untuk omong kosong seperti itu. Dia akan menghabisi mereka berdua satu persatu. Di sela itu, Wojin melemparkan sarung tangannya ke arah Daegeon sambil mengikat rambutnya. Dia menyuruh Daegeon untuk cepat menyelesaikan si anjing itu karena jumlah mereka terlalu sedikit, lalu segera bergabung kembali. Artinya, pertarungan antara Daegeon dan Kang Chang Seok sudah pasti terjadi, dan permusuhan mereka sudah sangat lama. Karena Wojin perlu mencari target berikutnya, dia memilih target terbesar,
yaitu Presiden DS Security yang disebut-sebut sebagai monster sangat berbahaya. Sambil terus menatap Deoksu, dalam hati ia berpikir bahwa jika Daegeon bertarung melawan Kang Changseok, maka dia akan bertarung melawan Deoksu. Wojin tidak ingin Kim Shin mengambil buruannya. Namun sebelum Wojin bisa mendekati Deoksu, beberapa anak buah Deoksu menghalanginya. Salah satu dari mereka berkata bahwa nama Wojin cukup terkenal. Orang-orang menyebutnya sebagai dewa pertarungan. Pria itu mengaku pernah mendengar bahwa Wojin pernah menjatuhkan 30 anak buah DS Security dalam satu pertaruhan. Pria itu mengajak untuk melihat apakah julukan dewa pertarungan itu memang layak untuk Wojin atau tidak. Karena Wojin sendirian, pria itu menyatakan dengan sombong bahwa mereka tidak akan menyerang Wojin bersamaan. Begitu pria itu selesai bicara, Wojin bergerak sangat cepat dan mendaratkan pukulan berbahaya ke dagu pria tersebut. Hanya dalam satu pukulan, pria itu sudah habis dan langsung dibuat tak sadarkan diri. Dengan kesal, Wojin menyuruhnya minggir karena mereka hanya menghalangi jalannya. Pria lain yang tadi mengatakan hanya akan menonton, kini ketakutan melihat kejadian itu. Di sisi lain, pertarungan antara Daegeon dan Kang Changseok sudah dimulai. Changseok melancarkan serangan pisau berbahaya ke arah Daegeon. Daegeon menghindar, tetapi Changseok segera melancarkan serangan lain yang juga dihindari Daegeon. Changseok tidak mau berhenti. Sambil terus menyerang, dia mengaku bahwa dirinya merasa kasihan melihat Daegeon. Dia merasa Daegeon tidak layak untuk pisaunya. Namun saat itu, sebuah pukulan mendarat di dagu Changseok dengan keras hingga membuatnya mundur. Pukulan itu sangat tidak terduga. Meskipun dibuat mundur, Changseok tetap tersenyum. Daegeon sadar bahwa dirinya sudah jatuh ke dalam perangkap Changseok. Changseok memang menunggu Daegeon mendekat untuk meninju. Begitu Daegeon mendekat, Changseok segera melancarkan sabetan ke atas dengan pisaunya. Meskipun Daegeon berusaha keras menghindar, dadanya tetap saja tersayat. Banyak orang melihat pertarungan ini dari rumah-rumah mereka, tetapi tidak ada satupun yang berani melapor ke polisi. Changseok berjalan perlahan ke arah Daegeon, sambil berkata bahwa dia tidak mengerti apa yang terjadi dengan otak Daegeon. Daegeon bisa mendapatkan segalanya jika dia diam-diam mengikuti perintah DS Security. Namun meskipun begitu, Daegeon tetap mengkhianati mereka. Changseok menyuruh Daegeon melihat para bajingan yang menonton dari jendela. Mereka tidak punya cukup nyali untuk melapor, karena jiwa mereka sudah berteriak memberitahu apa yang akan terjadi jika mereka menyebabkan masalah. Changseok mengatakan bahwa Daegeon sudah tinggal di neraka ini selama 4 tahun dan tahu betul apa yang mereka lakukan kepada siapapun yang tidak menuruti perintah. Karena itu, Changseok tidak mengerti apa yang salah dengan otak Daegeon. Changseok kembali menyerang Daegeon dengan pisau. Namun Daegeon meninju tangan Changseok, membuat pisau di satu tangan jatuh. Segera setelah itu, pukulan lain mendarat di wajah Changseok, menyebabkan hidungnya mengucurkan darah dan dia mundur. Daegeon berkata dengan sangat serius bahwa jika Changseok ingin hidup seperti anjing hanya mengikuti perintah seumur hidup, maka silahkan saja. Tapi hari ini, Daegeon akan menyingkirkan Deoksu dan melangkah lebih maju. Changseok yang masih memegang satu pisau di tangan yang lain, menyerang Daegeon sambil berteriak bahwa dia akan menunjukkan apa yang terjadi ketika serangga seperti Daegeon melawan mereka. Daegeon berhasil menghindari serangan pisau Changseok, tetapi dia tidak bisa menghindari tendangannya. Meskipun Daegeon sudah meletakkan tangan di depan, kekuatan tendangan itu tetap membuatnya mundur. Changseok berharap Daegeon tidak lupa betapa berbahayanya Deoksu. Changseok mengatakan bahwa Deoksu adalah monster yang jauh lebih kejam dari dirinya. Dan hari ini Daegeon akan melihat sekilas betapa mengerikannya. Daegeon akan kembali merasakan apa itu ketakutan yang sesungguhnya. Monster yang mereka bicarakan, Deoksu akhirnya mulai bergerak. Begitu Deoksu maju selangkah ke depan, seorang anak buah faksi Bujin yang melihatnya langsung jatuh ke tanah karena ketakutan. Pria itu gemetar dan berpikir bahwa dia akan celaka. Dia tidak tahu bahwa Deoksu sebesar itu dari dekat. Dia merasa tidak mungkin bisa melawannya dan harus mundur. Saat pria itu hendak mundur, Deoksu menangkap kepalanya dan mengangkatnya seperti mainan, lalu membantingnya langsung ke tanah dengan sangat keras. Deoksu lalu meletakkan sepatunya di wajah pria itu sambil melepas mantelnya. Dia berkata bahwa tidak ada satu orang pun di sini yang bisa bertarung dengan layak. Dia pun bertanya apakah serangga-serangga ini benar-benar datang untuk menghadapinya. Sambil bergerak, Deoksu juga mengamati Jintae yang sedang membuat kekacauan di seluruh medan perang.
Jin Tae dengan cepat mengurangi jumlah anak buah DS Security dengan memukuli mereka. Deoksu berpikir dalam hati bahwa keadaan mulai sedikit kacau dan semuanya terjadi karena si pria berambut pirang itu. Karena dia sudah menjatuhkan lebih dari 20 anak buahnya. Deoksu pun akhirnya memutuskan untuk memotong nyawa pria itu terlebih dahulu. Begitu Deoksu hendak melangkah menuju Jin Tae, dia merasakan sebuah aura. Dia berhenti di tempatnya dan menoleh ke samping. Di sana berdiri Kim Shin. Sementara Kim Shin juga telah mengunci targetnya pada Deoksu. Kim Shin berkata kepada Deoksu bahwa ini adalah akhir baginya. Lalu bertanya kemana Deoksu akan pergi. Deoksu menyindir bahwa Kim Shinlah pemimpin semua orang ini dan menyebutnya bocah tengik. Sementara itu di sisi lain, Jin Tae sudah menjatuhkan banyak orang. Dia berteriak, apakah tidak ada satupun petarung bagus yang bisa menandinginya dan dia mulai bosan. Pria gemuk yang tadi dijatuhkan Jin Tae, sambil mengerang dari tanah berkata bahwa Jin Tae akan segera celaka. Pria itu mengatakan bahwa presiden mereka sudah datang. Tidak peduli apa yang dicoba, tidak ada yang bisa melawan presiden itu di sini. Pria itu menyombongkan bahwa Wo Jin dan Daegeon tidak pernah keluar dari kota. Tetapi ketakutan akan presiden mereka telah menyebar ke seluruh negeri. Jin Tae menjawab pria gemuk itu dengan mengatakan bahwa tanpa mengetahui siapapun, si gemuk tidak bisa bicara seperti itu. Apakah Wo Jin, Kim Daegeon, atau siapapun di sini, semuanya sama saja bagi mereka. Jin Tae bertanya apakah si gemuk berpikir Hoyam adalah kota yang istimewa. Dia menyindir bahwa si gemuk bercanda tentang ketakutan presidennya yang tersebar di seluruh negeri. Jin Tae menyuruh si gemuk untuk membuka matanya lebar-lebar dan melihat dengan benar. Karena serangga seperti dia tidak akan pernah melihat pemandangan seperti itu dua kali. Jin Tae memintanya memperhatikan dan dia akan tahu apa itu petarung kelas dunia. Saat Jin Tae berbicara, pertarungan antara Kim Shin dan Deoksu sedang berlangsung. Namun tidak lama kemudian, hasil pertarungan itu sudah tampak. Semua orang terkejut melihat hasilnya. Cha Sumin berpikir dalam hati dan bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi. Selama 2 tahun terakhir, mereka berusaha mengalahkan Yoon Deoksu. Tetapi Kim Shin berhasil mengalahkannya dengan begitu mudah tanpa membuatnya berkata apapun. Pada akhirnya, kita hanya disuguhkan satu adegan terakhir, yaitu Deoksu tergeletak di tanah, sementara Amur Tigro, yang juga disebut Kim Shin, berdiri dengan tegap di tempatnya. Dia baru saja menjatuhkan seekor monster yang selama beberapa tahun terakhir tidak ada yang mampu berbuat apa-apa terhadapnya. Karena itulah, Amur Tiagro disebut sebagai legenda.